mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga apa yang akan kita laksanakan di sore hari ini mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Baik, sedikit gambaran seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa masa-masa pandemi ini merupakan masa-masa yang sulit untuk kita semua ya, di mana kita dihadapkan dengan perubahan kebiasaan yang cukup signifikan. Salah satunya yaitu keterbatasannya aktivitas kita di luar rumah, yang secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha kita secara offline. Dan kondisi ini yang mendorong kita untuk berusaha beralih ke metode dengan berjualan secara online. Namun terkadang pada kenyataannya masih banyak kendala yang kita hadapi, seperti bingung bagaimana cara memulainya, sudah berusaha mencoba namun hasilnya belum juga optimal. Insya Allah kami dan dari Syamil Quran siap membantu Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah sekalian untuk tetap bisa menjalankan usahanya di rumah masing-masing dengan mengikuti pelatihan tips dan trik jualan online yang insya Allah kami selenggarakan. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dedi Wahyudi. Beliau merupakan program PS Manager dari Syamil Quran yang insya Allah akan membagikan rahasianya, yaitu berupa tips dan trik berjualan online. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Dedi untuk menyampaikan. Silakan Pak Dedi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ustaz-ustazah sekalian, kita bisa ketemu lagi ya di acara kita di training insya Allah ini namanya sih training ya, tapi lebih tepatnya kita ini nanti sharing ya. Saya akan sharing beberapa hal kepada Bapak Ibu sekalian yang sebenarnya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah paham, sudah pernah dapat materinya, sudah pernah tahu, bahkan sudah pernah praktek ya. Nggak apa-apa, ini kita seperti yang disampaikan orang-orang hebat itu ya, ilmu itu kalau terus-menerus dipakai, terus-menerus diasah, insya Allah akan menjadi semakin baik. Semakin diajarkan ke orang lain, semakin kita sering praktek, insya Allah akan semakin nempel, efeknya akan semakin baik untuk kita. Baik, sebelum kita mulai, kalau boleh saya mau coba lihat dulu, mohon maaf kalau yang bersedia, ya kalau bersedia, boleh si videonya diaktifkan, kamera videonya. Saya ingin melihat aktivitas Bapak Ibu sekalian. Gak masalah, mau di jalan, mau di rumah, mau di kantor, mau sambil ngasuh anak. Saya juga di rumah. Ya, saya juga di rumah sambil ngasuh. Di depan saya ada anak saya yang bayi sedang diasuh oleh istri saya lagi masak, gak masalah. Ya, karena memang lebih santai ya Pak Dedi ya. Di zaman sekarang ya, gitu. Lebih santai. Jadi kita punya keterbatasan pandemi ini yang membuat kita jadi aktivitasnya di rumah, tapi kita juga jadi punya manfaat tambahan ya, kita dengan keluarga jadi lebih dekat ya. Hampir semua aktivitas kita sekarang dilakukan di rumah ya, walaupun masih juga ada yang di luar rumah ya, kita tidak bisa pungkiri ya. Saya coba lihat, ini ada dari Billy Bandung, Ibu Arlita Sidoarjo, Pak Isan Surabaya, Pak Rizal, Mas Rizal ya, Jatim ya. Nah, ini Kasih Rahmah dari Kupang ya, NTT. Bu Siti Hatijah Nasution, tidak ada dari mananya. Mohon maaf kamera rusak, tidak apa-apa. Yang kamera laptopnya rusak juga nggak apa-apa. Kang Suma sendiri kameranya juga rusak, jadi hanya berfungsi suaranya. Ya. Jadi dia bukan menutup kamera, dia rusak kameranya. Ya.
perlu dilem biru ya, dilempar beli baru ya Kang ya. Betul Pak Dedi. Itu dia ada Pak Puput Joko dari Medan, Ibu Nazma Depok, Misolia Sidoarjo, Pak Dian Agusta Mutia Bandung. Ada yang sambil mendampingi guru lain di markas Quran, Masya Allah, Alhamdulillah ya, tidak apa-apa, tidak usah dibuka juga, tidak apa-apa. Bandung, Bekasi, Lamongan, ada Ustaz Kamaludin, ada Ibu Ita Novita, Bu Istiqomah, ada dari Jogja, Syahrul Jambi, ada Surabaya, Banten baru satu nih, kebaca sama saya. Jogja, Medan, oke, Surabaya, Bu Ira Arianti nih, Jakarta ya, RSK Tugu Mulyo, dari Palembang, Bandung, Pekanbaru, Jogja, Medan, Bu Faridawati Ginting dari Medan, dari Gresik barusan hadir, oke, dari Bintaro. Kemudian, wah ini cukup banyak ya, ada Bandung, Bintaro, Medan, Jogja, Tangsel, Bandung, Banten, Tangsel baru 2 nih tercatat. Medan, Bandung, Bang Fahmi Medan, Bang Dodo Palembang, Masya Allah ya, sekarang sudah 63 orang. Ya baik, assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Tadi juga ada dari Sungai Penuh, Kerinci, ya. Kalau yang belum pernah ke Sungai Penuh itu daerah luar biasa ya, bagus buat saya. Jadi kita menuju ke lokasinya itu, saya sekali ke sana, 2 kali sebenarnya, 2 kali ke sana, dan yang terakhir itu memang yang paling berkesannya itu di gunung, di gunung, pemandangannya luar biasa, cuacanya sangat indah. Masya Allah ya, saya di sana atas undangan Bapak Budi Satria Isman, jadi lumayan ya di sana, selama di sana pengalaman luar biasa. Sungai Penuh, Kerinci Bandung, nah itu Kerinci Jambi, ya. Baik, sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, teman-teman, Ustadz Ustazah, sambil melakukan aktivitas yang lain tidak apa-apa, ya, karena ini memang kita ada program training rutin. Insya Allah kita akan lakukan setiap hari Rabu sore, di undangannya Badasar, cuman kita juga paham bahwa di setiap daerah bisa jadi berbeda waktunya ya, ada yang beda sekitar 3 menit, 5 menit. Dengan Medan, mungkin Medan baru mulai asar sekarang ya, jadi tidak apa-apa, bisa dimaklum. Jadi kita standarnya kita tunggu kalau sudah 50 peserta lebih, sekitar dari situ kita bisa mulai trainingnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kita akan coba mulai. Kita akan coba mulai pelatihannya. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, saya requestnya kepada teman-teman sales itu adalah kalau bisa mitra-mitra baru yang belum terbiasa melakukan online marketing. Ya, kalau boleh tahu di sini ada yang sudah pernah mencoba jualan atau menawarkan program via WA. Boleh dibuka suaranya lalu sampaikan. Saya pernah, silakan kalau ada yang pernah. Pernah, malah sering. Malah sering. Pernah. Lagi jadi harian. Lagi jadi harian. Ada lagi yang lain? Pernah, Ted? Pernah. Alhamdulillah. Pernah, Ustaz. Alhamdulillah, pernah ya. Efeknya gimana? Atau hasilnya gimana? Mencoba jualan dari WA ini? Lumayan buat nambah jajan. Lumayan buat nambah jajan ya. Tergantung jajannya ya, Bu ya. Jajan bocah. Oh, jajan bocah. Bocah kalau jajannya handphone juga mahal, Bu ya. Ya. Alhamdulillah kemarin dapat bonus juga hasil dari jualan WA, Alhamdulillah dapat bonus juga ya. Ini saya bocorin ya di awal sekarang ya. Saya nanti kan kasih materi nih, saya kasih materi dari awal sampai akhir. Nanti di ujungnya saya ada challenge yang bisa dilakukan Bapak Ibu Ustazah sekalian. Dalam waktu 1 pekan sampai pertemuan berikutnya saya pantau, itu kita kasih hadiah mushaf terbaru kita. Jadi kita kasih hadiah Quran Riko. Ya, ya, jadi Bapak Ibu sekalian silakan pantau. Sambil aktivitas yang lain nggak masalah, yang penting bisa mendengar ya, minimal bisa mendengar. Kemudian nanti di akhirnya kita kasih challenge yang Bapak Ibu bisa lakukan
hadiahnya nggak satu. Jadi siapapun yang menurut saya itu menyelesaikan challenge-nya itu bisa dapat Quran Riko-nya. Ya, jadi hadiahnya bisa 1, bisa 2, bisa 10. Ya, bisa 10. Jadi tidak terbatas ya. Yang penting challenge-nya selesai dan menurut saya ini oke, berhak dapat Quran Riko-nya. Kang Suma ada pertanyaan, ini direkam nggak ya? Nah, mungkin bisa request ke hostnya Kang Suma ya. Oke, baik Ya. Pak Dedi, nanti saya coba komunikasikan dulu. Siap, insya Allah kita akan coba rekam ya Ustaz untuk materi kali ini. Baik, kita langsung mulai saja ya. Bapak Ibu santai, silakan yang mau sambil ngasuh anak sambil makan nggak ada masalah, sambil minum nggak ada masalah. Yang penting bisa sambil memperhatikan layar atau minimal suaranya. Ya, kita coba sebentar ya. Kita coba buka screen. Kita coba buka screen-nya ya. Baik, sudah muncul di layar? Ya sudah Pak. Sudah ya, sudah terlihat ya. Baik, alhamdulillah kalau sudah terlihat ya. Jadi nanti sambil dilihat, kalau ada pertanyaan nanti bisa saya yang kasih waktu ya. Jadi misalkan atau kalau ada pertanyaan yang langsung muncul, silakan dicatat dulu saja. Nah ini alhamdulillah ya. Ini direkam si Zoom-nya. Jadi kalau nanti Bapak, Ibu, Ustazah ada pertanyaan, silakan dicatat dulu saja. Nanti ada sesi yang bisa bertanya. Jadi karena siapa tahu nanti pertanyaannya terjawab di materi yang berikutnya. Ya, jadi seperti itu. Nanti saya akan kasih jeda. Silakan ada pertanyaan atau tidak bisa disampaikan. Dan mohon kerjasamanya untuk Bapak Ibu ketika nanti materi sedang berjalan bisa di mute ya suaranya ya. Baik, kita mulai saja. Untuk Bapak Ibu yang belum pernah mengenal saya, kita belum pernah ketemu atau belum pernah ikut training online sebelumnya, perkenalkan nama saya Didi Wahyudi. Untuk saat ini saya diamanahi sebagai PS Program Manager Syamil Quran. Jadi untuk Bapak Ibu yang ada urusannya dengan personal selling, reseller, rumah Syamil Quran, program Syamil Quran nasional itu di Indonesia itu nanti bermuaranya ke saya. Jadi bisa nanti di luar ini kita bisa komunikasi dengan saya ya kalau ada pertanyaan tentang terkait program-program Syamil Quran. Ya baik, kita lanjut saja. Coba kita buka begini ya. Begini sedikit data diri saya. Saya pernah bekerja di TNS Internasional tahun 2006. Itu sebuah perusahaan network marketing. Mungkin yang pernah tahu sekarang namanya TNS atau TNS Syariah. Dirubah namanya. Kalau dulu belum syariah, masih TNS Internasional. Saya bukan member, saya di manajemennya. Posisi terakhir itu di GM ya, GM TNS Internasional tahun 2006 sampai sekitaran 2010 atau 2011 ya, saya lupa itu. Kemudian saya juga pernah di Microinvestindo, ini perusahaan funding untuk startup di Jakarta, perusahaan startup teknologi ya. 2016 saya masuk Syamil Quran, bergabung dengan Syamil Quran, dan alhamdulillah akhirnya bisa kenal dengan Bapak Ibu Ustazah sekalian. Ya, nah untuk kali ini, training kali ini kita punya materi yang akan kita sampaikan itu adalah banjir order via WhatsApp. Ya, banjir order via WhatsApp. Kenapa kita pilih materi yang pertama kali? Nanti ada penjelasannya. Tapi buat saya pribadi, materi ini yang dipilih pertama karena ini salah satu aplikasi yang paling familiar dengan hampir semua orang di Indonesia. Ya, jadi hampir semua orang di Indonesia pakai aplikasi ini. Ya, itu ini hari ini kita akan training tentang banjir order via WhatsApp. Oh, di mana ya? Nggak tahu. Nah, berikutnya ini Bapak Ibu supaya trainingnya juga Bapak Ibu bisa tetap semangat, tetap seru. Nah, saya punya salam nih. Ya, saya punya salam. Bapak Ibu kalau nanti misalkan di tengah-tengah sesi atau pokoknya lagi materi tiba-tiba saya ngomong salam hijau, Bapak Ibu jawabnya yes, yes, yes. Gitu ya, Bapak Ibu satu saja bisa dicoba deh kita.
Coba Pak, boleh. Nah, boleh dibuka ya mikrofonnya, mute-nya. Salam hijau. Yes. Kurang semangat nih, Mulai Pak. rame nih. Yang lain suaranya mana nih? Saya tampilkan semuanya ya. Oke, sekali lagi ya. Salam hijau. Yes. Yes. Oke ya. Biar nanti kalau misalkan ya tiba-tiba agak ngantuk, kita ngucapin salam itu, biar seger lagi ya, biar semangat lagi ya. Baik ya, kita mulai Bapak Ibu. Siap. Salam hijau. Yes. Oke, siap. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ke sharing lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk training ke depan ya, insya Allah setiap hari Rabu sore itu kita ada training ya, nanti ada tentang cara menggunakan Canva untuk desain, lalu ada juga kalender marketing dan yang lain-lainnya. Jadi materinya insya Allah materinya bukan lagi insight atau bukan lagi wawasan, tapi kita udah langsung ke praktek saja. Harapan saya sih Bapak Ibu sebenarnya sudah mulai paham bahwa kita sekarang ini butuh online ya, yang sudah paham bahwa kita sekarang jualan tidak hanya offline terbatas, kita lakukan ke online, malah jualan online kita ini jauh lebih besar daripada offline-nya ya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tadi kita coba pahami kenapa harus WhatsApp yang dibahas yang pertama kali ya. Bapak Ibu perlu paham datanya. WhatsApp ini adalah aplikasi chat dengan pengguna terbanyak di Indonesia. Ya. Data dari Kominfo di Januari 2021 ya. Ini sekitar 6-7 bulan ke belakang ya. 6-7 bulan ke belakang di Januari 2021 ada 142 juta pengguna WhatsApp di Indonesia. Ya, kita hanya berbicara di Indonesia. Jadi ternyata Indonesia ini ada pengguna WhatsApp sebanyak 142 juta. Nah, pengguna WhatsApp bisnis itu baru mencapai kurang dari 2 juta. Nah, ya jadi masih sedikit sekali. Kenapa saya sebut WhatsApp bisnis? Karena nanti kita akan fokusnya ke sana. Ya, kita akan fokusnya kepada WhatsApp bisnis. Ya, harus dipahami, kita punya data sebanyak 142 juta nomor akun. Bisa jadi orangnya sih nggak 142 juta ya, tapi anggaplah dikurangin 30%, berarti sekitar 100 jutaan orang yang menggunakan WhatsApp. Ya, jadi potensial marketnya sangat besar. Ya, kita nggak usah pusing-pusing mempelajari yang lain pun, menguasai WhatsApp saja juga insya Allah orderannya banjir. Ya. Baik, sekali lagi. Nah, lalu kita akan berbicara tentang WhatsApp bisnis. Nah, kenapa WhatsApp bisnis? Karena itu tadi ya, dari 142 juta akun WhatsApp yang terdaftar, itu WhatsApp yang reguler ya, yang WhatsApp bisnis itu masih di bawah 2 juta. Nah, masih di bawah 2 juta. Artinya apa? Belum terlalu banyak orang yang paham tentang WhatsApp bisnis. Dan ini adalah salah satu pilihan yang tepat untuk Bapak Ibu yang mau mulai berjualan via online di WhatsApp, mulai menawarkan program wakaf di WhatsApp, mulai melakukan penawaran pelatihan-pelatihan tikror di WhatsApp. Kita pakai WhatsApp bisnis ya. Jadi Bapak Ibu, saya boleh tahu dulu nih, ada nggak yang belum pasang WhatsApp bisnis? Bisa tolong dijawab. Saya Us. Belum tahu. Belum tahu ya. Yang lain atau pertanyaannya saya balik deh. Ada nggak yang sudah pasang WhatsApp bisnis? Ini ada nih. Sudah, Ustaz. Ustadz Sudah ya, Yasin sudah. Krisna Negara nih. Iya, Ustadz. Sudah bisa bilang bermanfaat banget nggak WhatsApp bisnisnya? Belum, Ustaz. Belum ya? Udah. Insya Allah udah. Ada yang udah nih. Alhamdulillah nih ya. Nah, nanti kita hari ini akan coba mengulik, bahasanya mengulik itu apa ya? Kita akan mencoba mempelajari lebih detail bagaimana sih cara menggunakan WhatsApp bisnis supaya kita bisa berjualan, menawarkan program wakaf atau menawarkan pelatihan Quran, tikror, tahsin segala macam itu jadi lebih efektif. Ya. Nah, gitu ya. Nah, yang pertama, kenapa kita pilih WhatsApp bisnis? Karena WhatsApp bisnis ini unggulan pertama adalah
kita akan punya kontak resmi usaha atau toko. Jadi antara usaha kita dengan kebutuhan pribadi itu dipisah. Ya, jadi kita punya nama kontak resmi usaha atau toko kita. Kalau selama ini kan kita pakai WA itu ya nama kita yang muncul ya, Didi Wahyudi, Kang Suma, Pak Ahmad tadi, Ibu Ita, Ibu Istiqomah, munculnya seperti itu ya. Tapi kalau dengan WhatsApp bisnis itu kita akan munculkan nama toko kita atau nama usaha kita. Bisa jadi misalkan toko buku online, toko kitab online, Rumah Syamil Quran Al Hikmah, ya, gerakan wakaf Kupang misalkan ya, itu namanya terserah kita yang ngatur ya, tapi itu berbeda dengan nama pribadi kita ya. Nah ini tadi ya, jadi urusan pribadi kita dengan usaha itu dibedakan. Kalau urusan pribadi kan terkadang ya kita bisa standby 24 jam tuh, ada telepon dari warga, urusan tetangga segala macam ya, itu memang biasanya kita online 24 jam. Tapi kalau untuk urusan usaha kita lebih baik atur waktunya, jadi jangan 24 jam ya, jadi jangan 24 jam nanti supaya nggak kebablasan juga ya. Nah jadi diatur. Dan yang ketiga, ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Bapak Ibu, ini hasil riset kemarin saya baca, orang-orang yang berjualan menggunakan akun WhatsApp bisnis, berjualan di WhatsApp ya, dibanding menggunakan akun pribadi, itu tingkat kepercayaan konsumen itu naik meningkat di angka 74%. Ya, ini hasil riset terbaru. Ya, konsumen lebih percaya, tingkat kepercayaannya itu naik sekitar 74% dibanding orang yang berjualan dengan akun WA biasa. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau jualan pakai WA biasa saja sudah menghasilkan, kalau dimigrasi usahanya ke WA bisnis, itu insya Allah akan lebih meningkat lagi penjualannya. Ya, yang ketiga. Berikutnya, WA bisnis ini punya chatter yang punya fitur chatting yang memudahkan. Nanti akan saya jelaskan. Jadi Bapak Ibu yang pakai WA bisnis ini nggak ribet, kurang lebih nggak akan ribet menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari calon konsumen. Karena kalau tokonya rame, WA-nya rame, ada 20 pertanyaan masuk, tuh satu-satu jawab, waduh pegel ya. Dia punya fitur chatting yang memudahkan kita untuk membalas pesan-pesan yang datang dari konsumen. Ya. Nah, kita akan mulai praktek, ya. Maksudnya saya akan sampaikan Bapak Ibu bagaimana cara menggunakan WA bisnis, ya. Ini yang pertama itu adalah Bapak Ibu kan sekarang sudah pakai WA nomor pribadi ya. Saran saya Bapak Ibu Ustadz siapkan lagi satu nomor yang itu akan dipakai untuk WA bisnis ya. Siapkan lagi satu nomor provider, terserah ya, yang sinyalnya bagus aja di tempat Bapak Ibu sekalian. Mau pakai Telkomsel, Indosat, IM3 misalnya atau apapun silakan. Tapi siapkan satu nomor khusus yang akan dipakai untuk akun WA bisnisnya ya. Dan itu kalau HP sekarang saya pikir sudah rata-rata sudah normal ya, satu handphone itu bisa 2 SIM card, nggak usah nambah handphone ya, yang nambah itu hanya nomornya saja ya. Jadi disiapkan akun nomor khusus akun WA bisnisnya. Nah kita akan langsung buat Bapak Ibu, mohon maaf yang sudah menggunakan WA bisnis nggak apa-apa ya. Tujuan saya ingin sharing, ingin mengajarkan kepada yang belum pakai WA bisnis atau belum maksimal cara pakainya. Begini loh cara pakai optimalisasi WA bisnisnya. Ya, mohon izin ya untuk Bapak Ibu Ustazah yang sudah menggunakan WA bisnis, saya mau sharing kepada teman-teman yang belum untuk mengoptimalkan bagaimana cara pakai WA bisnis supaya orderan wakafnya banjir, supaya orderan musafnya banjir, supaya peserta pelatihannya membludak. Ya, ini saya akan coba sharing di sini. Baik. Nah, Bapak Ibu yang belum pakai ya, oh ya mohon maaf, nanti nggak usah khawatir, slide PowerPoint ini akan saya bagikan. Ya, akan saya bagikan ke semua sales cabang. Nanti silakan minta ke salesnya masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu sekarang tinggal perhatikan, catat-catat saja yang kira-kira penting. Tapi untuk materinya saya akan bagikan ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, Bapak Ibu kalau yang belum pernah pakai, silahkan buka Play Store-nya. Ya, biasanya silahkan buka Play Store, lalu ketik WhatsApp Business. Itu muncul, tampilan akan muncul seperti ini. Kalau sudah muncul, lalu di download ya, di download.
download si aplikasi WA bisnisnya, itu nanti akan muncul install. Setelah selesai menginstal akan muncul open. Ya, setelah open langsung saja. Ini standar ya, ikuti saja petunjuknya ya, ikuti petunjuknya. Buka Play Store, ketik WhatsApp Business, install. Sudah selesai. Kalau sudah selesai menginstal, buka langsung ya. Nah, kalau sudah sampai ke sana, ini adalah tutorial pertama kali. Munculnya seperti ini, tampilan yang pertama seperti ini, setujui dan lanjutkan seperti biasa, lalu masukkan nomor yang tadi sudah disiapkan khusus. Ya, masukkan nomor yang sudah disiapkan khusus, tentu saja di HP ini ya, di HP yang Bapak Ibu install ini, masukkan nomornya supaya berbeda dengan nomor WA Bapak Ibu pribadi. Ya, kalau ini nomor sudah dimasukkan, ini nanti akan masuk, sudah muncul tampilan WA bisnisnya seperti ini. Sebenarnya kurang lebih sama ya dengan WhatsApp biasa, tapi dia tulisannya seperti ini, WhatsApp bisnis. Nah, ini contoh, ini WhatsApp bisnisnya yang saya. Jadi muncul seperti ini, ya. Kalau sudah seperti ini, sudah selesai. WhatsApp bisnisnya sudah terinstall di HP Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang tinggal caranya, bagaimana cara pemanfaatannya WhatsApp bisnis ini bisa maksimal. Ya, baik, sampai sini dulu. Kira-kira nih ada yang kurang paham? Kalau nggak ada, kita bisa lanjut. Ya, ini simpel ya. Ini hanya cara menginstal saja. Saya lanjut saja ya. Ya Pak Dedi, sepertinya dilanjut saja Pak Dedi. Baik, lanjut saja ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah menginstal WA bisnisnya, ini yang paling penting. Saya merhatikan juga banyak teman mitra, termasuk teman sales juga yang ketika dianjurkan, ayo install WA bisnisnya. WA bisnisnya diinstal, tapi fitur-fiturnya tidak dimaksimalkan. Ya, itu sama aja kayak install WA biasa, cuma nomornya beda. Nah, ini sayang ya. Jadi kalau sudah menginstal WA bisnis, fitur-fiturnya kita maksimalkan. Jadi begitu sudah menginstal, dari pertama kali langsung saja ya, dari pertama kali langsung saja. Ya, jadi Bapak Ibu jangan ngotak-atik yang lain dulu, ikuti langkah ini ketika WA bisnisnya sudah terinstall. Langkah pertama, lihat di pojok kanan atas, itu ada titik 3 nih, ada titik 3, titik ke bawah 3, itu diklik. Ya, begitu diklik, muncul tampilan seperti ini. Ada tulisan fitur bisnis, grup baru, siaran baru, bla bla bla. Ya. Ini yang berbeda dengan WA biasa. Dia punya tulisan fitur bisnis. Ya, ada label. Nah, ini berbeda ya. Di WA biasa ini enggak seperti ini ya. Nah, fitur bisnis, selanjutnya diklik fitur bisnisnya. Nah, ketika diklik fitur bisnisnya, ini akan muncul seperti ini di bawah. Ada profil bisnis. Ini saya pakai bahasa Indonesia ya, mungkin yang pakai bahasa Inggris agak berbeda ya tulisannya ya. Ini saya pakai ketika klik fitur bisnis ya. Ini di bawahnya ada profil bisnis, ada katalog. Nah, profil bisnis ini nanti Bapak Ibu wajib isi. Ya, wajib isi untuk memudahkan orang lain ketika mendapatkan nomor Bapak Ibu, dia tahu ini apa ya, nama tokonya apa sih, nama usahanya apa sih, kategorinya apa sih, alamatnya di mana sih, ini semua ada. Nanti kita akan coba satu persatu ya. Ya. Di bawahnya itu ada katalog ya. Di bawahnya itu ada katalog. Nah ini salah satu kelebihannya WA bisnis. Jadi jualannya Bapak Ibu bisa dimasukkan ke sini. Ya, fungsinya apa? Fungsinya kalau Bapak Ibu lagi tidak bisa menjawab pertanyaan orang tentang produk pun, orang lain bisa melihat jualannya Bapak Ibu lewat katalog produknya. Nah, gitu ya kira-kira ya. Jadi kalau Bapak Ibu lagi sibuk misalnya lagi menjawab chattingan orang atau lagi ngapain, lagi sharing-sharing konten, postingan atau menawaran jualan, ada orang yang datang, saya mau lihat-lihat produknya dulu aja lah, jualannya apa sih di sini? Itu dia bisa lihat lewat katalognya. Jadi Bapak Ibu tidak menjawab secara langsung pun itu bisa dilihat sama orang lain ya. Yang berikutnya ini ada fitur perpesanan. Nah, ini salah satu yang sangat membantu kita terlihat profesional dalam melayani konsumen ya. Di sini ada nanti pesan di luar jam kerja, ada salam, ada balas cepat, ada label dan lain-lain. Ini saya jelaskan langkah berikutnya. Nah, yang pertama kita klik profil bisnis ya. Langkah pertama ini wajib ya Bapak Ibu wajib ikuti langkah ini. Ketika sudah fitur bisnis lalu klik profil bisnisnya. Jadi Bapak Ibu ngisinya berurutan ya. Profil bisnis dulu, baru katalog, baru pesan di luar kerja, baru salam dan lain-lain. Jadi berurutan ya, jangan ngacak. Jangan ngacak, karena kalau ngacak nanti lupa. Ya,
Pertama, Bapak Ibu klik profil bisnis. Begitu Bapak Ibu klik profil bisnis, ini akan muncul tampilan ini awalnya kosong-kosong ya. Ini kosong, ini kosong. Ini kalau ini di sini nama usaha atau nama bisnis. Di sini deskripsi, ya. Di sini kategori, di sini ada alamat, di sini jam atau waktu operasional. Ini harusnya awalnya semuanya kosong. Ya, di sini juga tambah foto. Ya, nah ini sudah saya isi. Saya isi ini adalah bisnis saya. Ini masuk. Ini masuk, nanti kalau ada tambah foto, Bapak Ibu tambahkan fotonya. Bapak Ibu tambahkan foto. Jadi Bapak Ibu yang punya rumah syamil, yang punya toko kitab, yang punya gerakan wakaf, yang punya program pelatihan Tikror, wajib punya foto bisnisnya. Foto bisnisnya bisa apapun, bisa logo kah, bisa gambar rumah syamilnya dari depan kah, bisa tampilan produknya kah, display produknya, apapun. Yang penting wajib punya fotonya, supaya bisa pasang di sini. Ya, yang berikutnya ini adalah nama. Ini adalah nama usahanya. Bapak Ibu silakan isi. Ini contohnya adalah Rumah Quran Official. Bapak Ibu bisa isi, misalnya di sini Rumah Syamil Quran Al Hikmah atau Gerakan Wakaf untuk Umat. Ya, Gerakan Wakaf 1000 Quran misalkan. Bebas isinya apapun. Tapi yang pasti Bapak Ibu ingin dikenalnya apa oleh konsumen. Kalau ingin dikenal adalah Rumah Syamil, tulis Rumah Syamil Quran. Kalau ingin dikenalnya adalah reseller Syamil Quran, tulis reseller Syamil Quran. Misalnya reseller Syamil Quran Padang, tulis saja gitu, reseller Syamil Quran Padang. Atau misalkan toko mushaf online di mana Maluku, tulis saja, nggak ada masalah. Apapun yang Bapak Ibu Ustadz saja ingin dikenal oleh orang lain, tulis saja. Yang kedua, ini ditulis keterangannya. Ditulis keterangannya di bawah apa tuh? Di bawah nama itu ada keterangan deskripsi. Ya ini ditulis di sini ya. Ditulis misalkan RSQ Aceh, RSQ Banda Aceh ditulis toko kitab dan Quran resmi Syamil Quran. Nah, bisa gitu, atau misalkan gerai mushaf resmi Syamil Quran. Yang lain-lain. Pokoknya menggunakan bahasa yang akan dimengerti oleh calon konsumen Anda. Ya, di bawahnya itu ada kategori, ini wajib diisi. Kategorinya misalkan toko buku atau perdagangan atau misalkan toko kitab, itu diisi saja, silakan ya. Lalu alamat. Nah, ini penting, alamat wajib diisi supaya orang-orang yang lihat nanti toko ibu, toko bapak ibu bisa paham, oh ini lokasinya di sini, lokasinya di Aceh, lokasinya di Padang, lokasinya di Jakarta Barat, lokasinya di Cilacap misalkan ya, diisi supaya orang-orang bisa paham. Lalu yang paling bawah ini ada jam operasional. Ini juga wajib Bapak Ibu isi. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada orang yang datang ke WA bisnisnya lalu dia bertanya-tanya, ini bukanya jam berapa ya? Saya ngorder jam segini bisa nggak ya? Atau saya kalau tanya-tanya jam segini bisa nggak ya? Nah, ini bisa disetting. Ini tinggal diklik saja hari Senin. Saya kalau di settingan saya Minggu saya tutup. Hari Senin itu saya buka jam 9 sampai jam 4. Jadi kalau di jam ini saya bisa melayani pertanyaan orang-orang. Ya, saya bisa melayani pertanyaan orang-orang. Kalau di luar jam ini sudah itu tutup. Tapi kalaupun tutup itu tidak dicuekin gitu aja. Ada nanti mesin penjawabnya. Nah, gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu, jadi ada mesin penjawabnya. Ya. Baik, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya Pak, mau tanya Pak. Silakan. Ya Pak, subhanallah, ini suatu wawasan sangat luar biasa buat saya ya, baru tahu nih bagaimana mengaplikasikan untuk WA bisnisnya. Kebetulan ya, silakan. saya juga yang masih tradisional. Ya, tidak apa-apa. Saya jual alat rumah tangga di pasar tradisional karena memang mau nggak mau harus ikuti juga nih. Adanya ini, mungkin alhamdulillah bisa membantu. Bisakah satu aplikasi ini, katakan saya juga punya ada rumah Syamil Quran yang Bapak bimbing, toko yang saya punya Pak. Jadi digabung gitu maksudnya Pak? Gabung ya. Pertanyaan Baik. Kedua adalah, kalau kita menggunakan WA baru untuk mentransfer masa ataupun teman-teman yang ingin mengetahui nomor baru kita seperti apa Pak? Baik. Saya langsung ya. Untuk pertanyaan nomor 2 nanti ada materinya, jadi silakan disimak ya Pak. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 saya jawab sekarang ya.
Pertanyaan nomor 1, Pak, apakah ini bisa digabung antara beberapa usaha? Boleh, silahkan. Ya, silakan. Jadi nanti Bapak yang menentukan sendiri. Nah, kayak seperti tadi kita lihat, kalau di sini di sini ada yang paling slide gambar paling kanan, itu kan nanti Bapak ngisi nih kategorinya. Kalau kita misalnya mengisi rumah sambil Quran, boleh dibilang ya ini isinya hanya jualan Quran saja. Tapi ada juga, saya terbuka ya, tidak menutup kemungkinan bahwa hampir semua mitra sambil Quran itu jualannya nggak hanya mushaf Quran kok. Ada yang jualan sambil jualan madu, ada yang jualan baju muslim, ada yang jualan herbal, ada yang punya laundry juga, nggak ada masalah. Ya, tergantung Bapak nanti. Misalkan Bapak juga punya jualan tradisional, kira-kira Pak, ini mah kira-kira nih ya. Kalau jualan produk-produk jualan tradisional Bapak itu masih nyambung dengan rumah sambil Quran, nggak ada masalah disatukan Pak. Ya, nggak ada masalah. Tapi kalau sekiranya bertolak belakang atau jauh nih nggak ada hubungan banget, pilihannya 2, dipisah, berarti 2 aplikasi, atau Bapak menggunakan nama yang baru. Jadi jangan pakai nama rumah sambil Quran, juga jangan pakai nama toko tradisionalnya nih. Kayak tadi tuh ada pertanyaan, kalau sejualan saya palu gada gimana? Hah? Bisa dipakai itu palu gada, istilahnya ini bahasa, mohon maaf ya, bahasa slangnya ya. Apa lu perlu, gua ada. Jadi jualannya macam-macam sebenarnya ya. Iya, betul. Ya, palu gada nih jualannya macam-macam, nggak masalah. Hari gini siapa sih yang membatasi diri untuk berjualannya? Nggak ada masalah. Yang penting semuanya halal ya, bisa dijual semuanya halal, insya Allah berkah. Udah gitu aja. Kalau bisnisnya palu gada misalkan, nah ketika Bapak Ibu membuat nama, jangan pilih salah satu produk, udah aja disebutkan misalkan gini, ya itu tadi toko palu gada. Nah, jadi orang kan, oh iya ini akun ini jualan segala macam nih. Yang dia belum siapin jualan juga kalau kita request dia bisa cari. Nah, kan bisa seperti itu ya. Atau misalkan pilih nama, kayak saya punya teman itu dia punya toko online-nya di WA itu, kalau nggak salah namanya ini toko itu SS apa gitu ya, di belakangnya tuh nama salah satu anak dia. Kenapa ini teh jualan apa? Ini serba serbi Pak. Jadi SS itu serba serbi. Jadi toko serba serbi nama anaknya. Jadi dia jualan mushaf Quran, dia jualan sembako juga, jualan apa gitu. Itu bisa. Dan orang yang melihat ya paham akhirnya gitu. Tapi tidak bertolak belakang, misalkan auzubillah ya, misalkan satu sisi jualan mushaf, satu sisi jualan minuman-minuman yang sebenarnya nggak haram tapi mengandung yang kurang baik. Nah itu janganlah kalau seperti itu ya. Tapi insya Allah kalau untuk nama toko nggak ada masalah Pak. Jadi kalaupun jualan Bapak banyak, seperti tadi ada pertanyaan, saya jualan palu gada, nggak ada masalah. Tapi di nama tokonya itu harus clear dan di deskripsinya. Nah jadi nanti di deskripsi yang bawah ini, yang di bawah nama itu ya, namanya misalkan toko palu gada, di bawah deskripsinya kami menyediakan segala macam kebutuhan Anda. Ya bisa gitu ya, kami menyediakan segala macam kebutuhan Anda. Perlu apapun sampaikan ke kami. Bisa seperti itu. Atau misalkan Bapak jualan sembako, kami menyediakan mushaf Quran, kitab-kitab Islam, dan juga kebutuhan Muslim lainnya. Atau kami menyediakan, kami berjualan mushaf, kami menyediakan mushaf, kitab-kitab, dan juga sembako. Nggak masalah. Yang penting nama tokonya mewakili jualan Bapak, deskripsinya menjelaskan, supaya orang nggak salah nanti. Kalau cuma nama tokonya aja, begitu lihat deskripsi, kok di deskripsinya cuma jualan mushaf ya, tapi begitu lihat katalog, isinya macam-macam, ada beras juga, ada madu, ada herbal. Nah, ini repot nanti. Ya, jadi begitu orang masuk ke toko Bapak di WA Bisnis ini, dia sudah paham, oh nama tokonya ini, deskripsinya ini. Nah, kira-kira begitu ya Pak ya? Ya Pak. Ya, jadi kita lanjut ya, nanti ada pertanyaan lagi bisa kita jawab lagi. Kalau sudah selesai mengisi fitur bisnis nih ya, si profil bisnisnya, kita lanjut ke mengisi katalog. Nah, tampilannya gini, kalau Bapak sudah selesai mengisi fitur profil bisnis, begitu mengklik manajer katalog, buat katalog, sudah langsung muncul, nama tokonya sudah muncul, logo atau gambar yang dimasukkan sudah muncul. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ini nama tokonya sudah muncul, nama toko yang kita pilih, ini gambarnya atau logonya. Di sini ada buat katalog. Di bawah ada tambah item baru, diklik yang plusnya atau tulisan biru tambah item baru. Nanti munculnya begini. Nah, ini kosong aslinya,
Yang di atasnya katalog aslinya, ini adalah tambah foto. Jadi Bapak masukkan jualannya. Misalkan masukkan jualannya, ini mau jualan apa nih? Oh, saya di sini ada jualan mushaf Bukhara. Masukkan gambar foto Bukhoronya. Kalau nggak punya, minta ke teman salesnya Pak. Atau cari di katalog syamil.com, itu ada semua foto-foto tentang produk Syamil Quran ya. Mushaf Syamil Quran di sana lengkap semua ada. Ya. Lalu di bawahnya ada nama item ditulis. Kita masukinnya Bukhara, kita tulis tuh mushaf tajwid warna dan terjemah. Kalau mau tambah ukurannya A5 misalkan atau B5 atau misalkan B6 jaket silahkan ditulis di situ. Lalu harga, jangan lupa dimasukkan harga ini supaya apa? Orang yang kalau tadi itu ketika dia baru melihat-lihat katalog Bapak Ibu belum sempat ngobrol pun, atau orang yang malu nanya-nanya, misalkan ini harganya berapa ya, yang ini berapa ya, dia malu nanya-nanya, dia nggak perlu nanya-nanya, dia sudah lihat semua lengkap di sini. Ada gambar produk kita, ada gambar mushaf kita, ada keterangannya ini mushaf apa, ada harganya, dan juga di sini ada deskripsinya. Oh, ternyata mushaf ini untuk membantu kita belajar membaca karena ada tajwidnya dan terjemah. Nah, jadi itu lengkap seperti itu ya. Jadi kalau minimal diisi supaya kalau ada orang lihat katalognya, oh dia langsung dapat, oh ini ada item pertama atau mushaf yang jualannya Bapak ini, jualan Rumah Syamil Quran ini, ada Quran Bukhara, Quran tajwid terjemah, harganya 98.000. Terus fungsinya buat bantu kita nih belajar baca karena ada tajwid dan terjemahnya. Ya, gitu. Nah, kalau satu itu sudah selesai, simpan, klik simpan. Itu di atas tuh pojok kanan atas ada klik simpan. Nanti dia keluar tampilannya begini. Yang sebelah kanan, mushaf, tajwid, warna dan terjemah. Nah, gitu ya. Jadi yang muncul di atas itu judulnya adalah yang kita tulis. Ya, mushaf, tajwid, warna, terjemah. Kalau Bapak misalkan mau nulis mushaf Bukhara, tajwid, warna, terjemah, boleh bebas, apapun yang menurut Bapak nyaman. Cuman kalau bisa Bapak harus paham di tampilan pertama ini terpotong. Ya, judulnya ini terpotong. Jadi saran saya, yang orang lain wajib tahu itu sebisa mungkin ada di depan. Kayak saya ingin orang lain tahu bahwa mushaf ini adalah tentang tajwid, warna, dan terjemah. Jadi saya Bukharanya nggak saya tulis, karena di gambar sudah ada tulisan Bukhara. Ya, gitu ya. Kalau sudah selesai, klik, itu muncul begini seperti ini. Ini hasilnya ada satu item produk yang sudah Bapak input ke katalog. Produknya banyak, ya sudah, tambah item baru. Ngulang lagi ke poin ini, diisi lagi terus seperti itu. Nanti makin banyak isi produknya, yang berapa banyak produknya ya tergantung Bapak berapa banyak pemasukannya ya. Itu katalognya. Jadi Bapak bisa punya katalog online sendiri, nggak harus ribet harus bikin website, bikin landing page, enggak. Dengan WA Bisnis Bapak punya katalog produk online sendiri ya. Jadi kalau ada orang-orang saya jualan ini loh, mana minta katalognya, kirim aja nomor WA Bisnisnya, lihat aja di sini katalognya lengkap. Nah, gitu ya, simple ya. Kita lanjut dulu. Nah, tadi di fitur bisnis yang awal itu kan ada profil bisnis, tadi sudah kita isi, ada katalog, sudah kita isi juga. Lanjut ya, Bapak jangan berhenti. Pokoknya sebelum ini semua selesai jangan berhenti. Supaya apa? Supaya tokonya benar-benar ready jualan lah, kurang lebih gitu. Kalau di offline mah, Bapak jangan baru nyewa tempat, ngisi barang, terus tiba-tiba buka toko, jangan. Ya, lengkapin dulu, adain karyawannya, si karyawannya dikasih SOP gimana cara menyambut pelanggan yang datang, gimana cara menyambut pelanggan yang tanya-tanya, gimana cara menjawab orang yang misalkan masih ragu-ragu, itu semuanya di sini, di fitur perpesanan. Jadi istilahnya, fitur perpesanan ini adalah SOP pelayan di toko Bapak. Ya, Bapak Ibu yang punya toko offline wajib punya SOP. Kalau karyawan diajarin, kan nggak mungkin kita nge-hire karyawan terus ditinggal gitu aja. Dia bingung, nanti jawabnya apa ya? Kalau ada orang nanya ini, jawabnya gimana? Ada orang datang gimana ya? Nah, kurang lebih kalau kayak kita ke minimarket, misalkan yang tahu yang di kotanya ada Indomaret atau Alfamart, begitu datang kita kan disambut langsung. Selamat pagi kakak, silakan. Gitu kan. Selamat pagi, silakan belanja. Atau selamat datang di toko kami. Nah itu SOP karyawan. Ketika kita datang ke kasir, silakan selamat, ada yang bisa dibantu, belanjanya apa saja atau mau tambah ini lagi enggak. Nah itu semuanya ada, SOP-nya ada. Di toko online pun kita wajib punya SOP seperti itu ya. Jadi biar terlihat profesional dan memudahkan orang-orang yang mau melakukan transaksi di toko online WA bisnis kita ya. Itu adanya di fitur perpesanan. Ini fitur perpesanan. Nah begitu fitur perpesanan kita lihat di sini yang saya bulatkan hijau, langsung diklik pesan di luar jam kerja. Nah, ini pesan di luar jam kerja. Maksudnya apa sih?
Pesan di luar jam kerja itu adalah, tadi kan di profil bisnis kita men-setting hari apa kita libur, kita tutup, terus kalau hari buka jam berapa kita operasional bukanya. Nah, di luar jam-jam itu atau di hari libur, ketika ada orang chat Bapak, chat Ibu, chat di WA bisnis ini, itu tidak didiamkan, tapi ada pesan otomatis yang menjawab mereka. Ya, misalkan pasti pernah lah, kalau ada yang pernah ngechat ke nomor kemitraan Syamil Quran, itu pasti ketika di luar jam kerja atau malam hari itu tidak dibalas oleh admin, tapi dibalas oleh pesan. Assalamualaikum, selamat datang di kemitraan Syamil Quran. Mohon maaf sekarang ini sedang off misalkan. Ya, insya Allah kita akan bantu secepat mungkin. Nah, kurang lebih gitu ya. Jadi pesan di luar jam kerja seperti itu. Nah, konten isinya itu terserah. Silakan Bapak Ibu mau ngisinya gimana. Ya, kalaupun tidak diisi, dia sudah punya contoh. Nah, dia sudah punya contoh nih. Ya, jadi begitu ngeklik pesan di luar jam kerja, ini diklik-klik, yang ada panah hijau ini diklik-klik, masuk ke sini. Si tombol ini tadinya mati. Ya, tadinya mati. Si tombol ini diklik dulu supaya aktif. Ketika ini diklik aktif, dia geser tombolnya ke kanan jadi warna hijau. Aslinya warnanya abu-abu. Begitu diklik dia jadi warna hijau. Ya, lalu di sini balas pesan secara otomatis ketika Anda tidak berada di tempat, ini enggak diisi. Ya, yang diisi ini nih, yang ada gambar pulpen ini diisi gambar pensil. Pesan di luar jam kerja. Ya, kalau pesan defaultnya, standarnya dari WA Bisnis begini bunyinya. Terima kasih atas pesan Anda, kami sedang tidak ada saat ini, tetapi akan merespon secepat mungkin. Bapak mau rubah, Ibu mau rubah aja. Ya, bisa jadi gini. Assalamualaikum, mohon maaf kita sedang tidak ada di tempat, insya Allah kita akan bantu secepat mungkin. Atau salam Kak, kita sedang offline, insya Allah ketika online kita akan langsung merespon pesan kakak, bapak, ibu atau apapun. Ya, isinya terserah kepada bapak ibu, tapi pastikan ini adalah kita berusaha menghormati orang yang ngechat ke kita di luar jam kerja, jadi dia tidak merasa dicuekin. Dia ngechat kita mau jam 1 malam, misalkan ya, mau sholat tahajud, tiba-tiba kepikiran, wah, kayaknya kalau nyari mushaf tahajud, enak nih buat tahajud. Terus dia ingat WA bisnis, dia ngechat malam-malam. Bisa jadi kitanya belum bangun ya, atau kita sedang sholat tahajud. Yang menjawab, mesin secara otomatis. Nah, gitu ya. Kira-kira gitu. Yang lainnya, nggak usah dirubah-rubah. Otak-atik nggak usah. Jadi ini jadwalnya selalu kirim. Jadi setiap jam di luar jam operasional yang kita tentukan, dia akan otomatis kirim ke siapapun, tidak diatur-atur. Ya, itu fitur perpesanan yang pesan di luar jam kerja. Nah, yang berikutnya ini adalah salam. Nah, lihat yang ada tanda panah hijau. Tanda panah hijau ini klik salam ini diklik. Ketika salam diklik, nah ini ada tulisan itu di bawah, menyambut pelanggan baru secara otomatis. Ini salam. Nah, salam ini fitur khusus yang akan muncul kepada nomor akun ya yang baru masuk ke WA bisnis Bapak atau tidak aktif selama 14 hari. Jadi kalau ada orang yang baru dapat nomor WA bisnis Bapak, toko Bapak masuk ngechat ke WA bisnis kita, si salam ini akan otomatis keluar. Ya, salam ini otomatis keluar. Misalkan salamnya bisa diatur, misalkan terima kasih, selamat datang di rumah Syamil Quran Banda Aceh. Ada yang bisa kami bantu. Nah, itu kita atur. Ya, jadi ini sama seperti tadi. Ketika masuk dikirim salam, diklik dulu tombol ini yang abu-abu, dia berubah jadi hijau. Berarti ini sudah aktif. Kalau tidak diklik, dia tidak aktif. Ya, kalau tidak diklik, dia tidak aktif. Klik dulu aktif, baru isi sini. Isi tuh yang ada gambar pensilnya. Nah, kalau ini contohnya adalah terima kasih telah menghubungi Rumah Quran Official. Silakan beritahu kami apa yang dapat kami bantu. Nah, ini contoh. Silakan nanti Bapak Ibu isi sesuai dengan gayanya masing-masing. Ya, yang lainnya tidak usah diulik-ulik, tidak usah dirubah-rubah. Penerima kirim ke semua orang. Selesai. Jadi kalau ada orang yang baru masuk ke kita, baru dapat nomor WA bisnis kita atau baru kita kirim, dia ngechat pertama kali, dia akan disambut dengan hangat oleh kita. Ini otomatis. Misalnya kita lagi sibuk melayani yang lain atau kita sibuk lagi pelatihan, dia tetap akan disambut dengan salam yang kita buat. Nah, jadi terlihat profesional ya. Terlihat kita punya robot yang canggih, mesin yang canggih, padahal itu fitur aja. Nah, fitur yang bisa kita pakai gratis di WA bisnis. Ya. Yang berikutnya, yang ini ada balas cepat. Nah, ini salah satu fitur yang buat saya ini sangat-sangat membantu dalam melayani konsumen, pertanyaan konsumen yang datang sekaligus banyak.
Ya. Jadi di bawah pesan di luar jam kerja, di bawah salam ada balas cepat. Yang panah hijau ini diklik balas cepat, nanti dia akan muncul seperti ini. Balas cepat. Nah, dia tampilan begini, ini tidak ada aktif atau tidak. Tidak, ini kita langsung otomatis ngisi. Jadi gini, balas cepat itu kita mau nulis apapun terserah kita, bebas, mau berapa banyak pun terserah kita. Ya. Jadi di sini saya kasih contoh. Misalkan nih Bapak Ibu rumah samil ya atau reseller, biasanya kan orang nanya-nanya ya, tiba-tiba ngechat, Assalamualaikum, saya mau beli Quran, ada nggak ya? Nah, biasanya pertanyaan gitu misalnya. Bapak Ibu jangan langsung menjawab secara manual, ketik-ketik, nggak. Buat jawabannya secara sistem. Jadi kurang lebih gini, Bapak Ibu membuat jawaban-jawaban yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi nanti Bapak Ibu nggak usah ngetik ulang banyak, capek dan lama, ya, gitu ya. Jadi di sini, ini yang di atas yang tanda ada garis miring, terima kasih. Ini adalah kata kuncinya, ya. Yang di bawah nanti chat yang akan muncul. Ini contoh ya langsung ya, kita langsung contoh saja. Di sini tulis, kita ngetik ini, terima kasih atas bisnis Anda, kami harap dapat bekerja sama lagi dengan Anda. Ini kita yang tulis nih, kita mau rubah apapun. Nah, jadi di sini misalkan yang pertama kali Bapak mau bikin adalah balas cepat itu adalah Bapak ingin tahu ketika ada orang yang ngechat ke Bapak, ini siapa sih namanya dan dari kota mana, ya. Nah, ini di yang tulisan terima kasih ini dirubah nih. Tulisan terima kasih ini dirubah. Tanda stripnya itu jangan dihapus. Ya. Tanda stripnya itu jangan dihapus, jadi strip tulis misalkan perkenalan. Ya, jadi tulis misalkan strip perkenalan, lalu di bawahnya perkenalkan ini dengan Rumah Syamil Quran Cilacap. Silakan beritahu kami apa yang dapat dibantu. Nah, gitu ya. Itu dibuat seperti itu. Ya, jadi itu satu. Nah, itu satu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sedang menerima chat, ini ketika sedang online ya, ketika Bapak Ibu sedang online membuka WA bisnis, lalu ada orang yang nanya tiba-tiba, Assalamualaikum, saya mau beli Quran di sini, bisa dibantu nggak? Kan kita nggak tahu ya dia dari mana, kota mana. Nah, Bapak Ibu di kolom chatnya itu nggak usah menulis panjang lebar. Yang ditulis adalah yang strip dan tulisan ini. Jadi ini strip terima kasih yang tulis atau strip perkenalan. Begitu Bapak Ibu ngeklik garis miring perkenalan, nanti tulisan-tulisan yang sudah disiapkan ini yang ini deskripsi yang sudah diketik ini muncul, langsung. Nah, seperti yang kalau yang bergabung dengan Syamil Quran melalui WA bisnisnya kemitraan Syamil Quran Pusat itu begitu, kan begitu datang, Assalamualaikum, saya ingin mendaftar menjadi mitra Syamil Quran. Saya tinggal ketik / perkenalan ya, garis miring perkenalan, itu jawaban muncul otomatis langsung. Perkenalkan ini dengan kemitraan Syamil Quran Pusat. Kalau boleh tahu dengan siapa dan dari kota mana. Saya ketik cuman / perkenalan saja. Yang ininya tulisan lengkap di bawahnya itu sudah saya siapkan sebelumnya. Itu satu. Terus kedua, ada orang yang tanya-tanya, gimana caranya? Saya belum tahu tentang kemitraan Syamil Quran. Boleh dijelasin nggak? Kan kalau Bapak Ibu ngetik capek ya lama ya. Nah, saya sudah buat sebelumnya. Saya buat / atau garis miring jenis mitra. Nah, judulnya gitu ya. Jadi judulnya saya buat / jenis mitra. Di bawahnya saya tulis tuh deskripsi jenis mitra Syamil Quran. Ada reseller itu apa sih? Bla 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 bla. Rumah Syamil Quran itu apa sih? Bla 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 bla. Panjang ke bawah. Itu ketika Bapak Ibu atau saya sedang menjawab orang, saya nggak usah nulis panjang lebar ke bawah atau nggak usah copy paste. Saya cuma tinggal ketik garis miring jenis mitra, muncul semua jawaban yang sudah disiapkan. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah fitur balas cepat, ini sangat membantu Bapak Ibu. Sangat-sangat membantu kalau Bapak Ibu pertanyaan banyak masuk atau kalau Bapak Ibu juga sedang dalam keadaan waktu terdesak. Jadi nggak usah repot ngetik-ngetik, Pak punya Quran ini nggak, ada ini nggak. Kalau Mushaf Bukhara itu apa sih? Kalau Tikror itu apa sih? Bapak Ibu tinggal ketik Tikror ya, / Tikror. Nanti dibikin di bawahnya. Tikror adalah sebuah Quran hafalan yang dikeluarkan oleh Syamil Quran, di mana metodenya bla 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 bla. Silakan dengan bahasa Bapak Ibu ini tulis. Jadi nanti ketika ada orangnya, Pak Tikror itu apa sih? Ketika aja / Tikror jawabannya muncul, enter, selesai. Nah, gitu ya. Jadi
jawaban yang banyak itu akan diwakili oleh judulnya ini yang dibuat sebelumnya, gitu kira-kira. Jadi setelah satu membuat sudah selesai yang pertama, diklik tuh di bawah itu ada tombol hijau, plus hijau itu buat nambah, mau nulis pesan apa lagi, ya, mau nulis pesan apa lagi. Nah, itu bisa terus saya seperti itu. Nah, kalau ini contoh yang saya buat, si balas pesannya juga dengan gambar. Jadi nanti ada tuh, ya. Jadi begitu ngeklik balas cepat, edit, ada tulisan edit balas cepat, nanti muncul seperti ini. Nah, ini ya. Kalau saya ngetik salam, garis miring slash salam, yang muncul nantinya adalah begini. Ada gambar rumah Qurannya plus salam. Salam, semoga kakak selalu dalam lindungan dan berkah Allah. Ini dengan admin rumah Quran official sebelumnya, bolehkah saya tahu dengan siapa saya berbicara dan dari kota mana? Ini bawahnya ada lagi, gitu ya. Nah, itu kira-kira tampilannya. Jadi begitu kita menjawab orang terlihat profesional. Pertama kali buka tokonya Pak Ahmad nih dari Kalimantan misalkan, tampilannya bagus ya, ada salamnya rapi, ada gambarnya, dan langsung begitu ditanya langsung jawab, semuanya muncul, terlihat profesional ya. Itu karena kita siapkan sebelumnya. Nah, kita kira-kira tampilannya begitu. Kalau mau ngetes nanti bisa ngetes ke nomor yang kemitraan Syamil Quran pusat, jadi nanti bisa muncul ke sana ya. Itu adalah fitur perpesanan. Nah, fitur perpesanan terakhir ini ada label. Ini label ini antara perlu tidak perlu, tapi kalau Bapak Ibu yang transaksinya sudah tinggi ini perlu nih. Jadi buat saya sih label ini untuk mengatur pesan keluar masuk. Ini jadi nanti ini untuk membedakan saja. Jadi dia nanti ada pembedaan, ada pelanggan baru, ada pesanan baru, menunggu pembayaran, telah membayar. Ini hanya untuk mengkategorikan pesan yang keluar masuk. Saran saya, Bapak Ibu jangan ngulik ini dulu. Ya, saya sampaikan karena memang ada. Ketika nanti transaksi Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan WA bisnis, sudah banyak transaksi, ini bisa dipakai. Tapi untuk awal ini jangan diotak-atik dulu aja. Ya, label ini nggak usah. Ya, label ini nggak usah. Karena ini nanti kita mengatur. Bisa dibilang kita mau tahu statistiknya berapa banyak sih pelanggan baru di minggu ini misalkan, berapa banyak sih pesanan yang baru di bulan ini, terus dari orang-orang yang pesan tadi berapa yang kita sedang menunggu pembayaran, terus berapa pesanan sudah selesai. Itu sudah lebih advance ya. Jadi untuk dasar Bapak Ibu jangan ngotak-ngatik ini dulu, biarkan aja dulu ya. Dengan fitur-fitur yang tadi saja sudah cukup. Ya sudah cukup Bapak Ibu bisa berjualan. Nah, di bawah itu ada jangkau lebih banyak pelanggan. Nah, ini ada nih, nanti ada tautan pendek, ada Facebook dan Instagram. Ini nanti kita jelaskan. Tautan pendek ini adalah link nomor WA bisnis Bapak Ibu atau link toko online Bapak Ibu di WA bisnis. Ya, ini keperluannya adalah kalau Bapak, yang ini ya, di gambar pertama paling bawah, ada tautan pendek, ada Facebook dan Instagram. Facebook dan Instagram itu bisa diketik sama Bapak Ibu menambahkan WhatsApp ke akun Anda. Itu jadi si WhatsApp ini muncul di Facebook dan Instagram kita kalau pakai. Kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak usah diisi. Tautan pendek ini adalah link yang orang lain misalkan nggak tahu nomor WA bisnis kita. Ya, dia cuma dengar itu Pak Budi punya toko online loh di WA bisnis, nomornya berapa? Waduh, nomornya berapa ya? Nah, dia nggak hafal nomornya, tapi kita pernah nge-share linknya. Nah, itu bisa. Nah, ini ada tautan pendek, ini bisa dicapai ya. Bisa dicapai oleh banyak orang. Jadi ini mempermudah kita jualan di web WA bisnis. Baik, sampai sini dulu saya jeda sebentar. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan terkait materi yang tadi ya. Ini kalau Baik. saya, Kang Suma ini di chat juga kayaknya ada beberapa pertanyaannya ya. Ada beberapa pertanyaan tadi yang di atas juga nih ada. Boleh saya baca dulu ya pada dia. Ini dari Ibu Istiqomah nih. Karena yang pertama yang udah dibaca. Perlu HP yang besar muatannya ya Pak. Dalam artian mungkin memori ya mungkin Pak Dedi ya. Apakah aplikasi ini memerlukan memori yang cukup besar Pak? Oke. Kalau untuk WA bisnis ini, enggak kok. Dia sama seperti WA aja, enggak besar, paling hanya berapa mega ya. Hanya berapa mega saja. Tergantung nanti kalau ini butuh memori besar ya, enggak sih. Kalau yang saya rasa, sekarang HP-HP standar sekarang itu sudah bisa mengakomodir kebutuhan WA bisnis ini. Yang nanti jadi pertimbangan adalah kalau
katalog Bapak isinya ratusan produk, berarti kan ratusan gambar. Betul. Ya, nah itu yang perlu jadi pertimbangan tuh. Berapa kebutuhannya, apakah besar atau kecil, tergantung nanti katalognya berapa banyak, gitu aja. Jadi kalau misalkan katalognya hanya 20-30 produk, nggak usah sih, cukup yang standar-standar aja juga bisa. Tapi kalau misalkan, katalog saya jualannya palu gada dan saya punya hampir 1000 item, nah itu sudah pasti butuh memori yang besar HP-nya. Nah, gitu ya. Itu mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Baik, jadi semoga Ibu Istiqomah terjawab ya pertanyaannya. Baik, selanjutnya ini ada Pak Dedi, ada dari Indri di sini. Ustadz, apakah ini pakai nomor lain? Mungkin dalam satu HP itu kan ada 2 nomor mungkin Pak Dedi ya. Apakah dengan menggunakan nomor yang lain untuk WA bisnis ini? Enggak, Pak Dedi? Betul Bu Indri. Jadi nomornya berbeda dengan WA kita. Kita punya WA pribadi, itu nomornya sendiri, WA bisnis nomornya berbeda. Nggak bisa satu nomor itu dipakai 2 aplikasi ini, nggak bisa. Memang karena tujuannya untuk memisahkan ya, jadi harus pakai nomor sendiri. Oke. Baik, selanjutnya dari Ibu Nurida Isnaini. Nah, ini berkaitan dengan katalog nih, Pak Dedi. Katalognya itu kira-kira muat berapa produk, Pak Dedi? Katalognya muat berapa produk, gitu ya. Jadi gini, sementara itu yang saya paham, saya pernah ngulik itu katalog di WA bisnis ini kan masih seri beta ya, kalau nggak salah ya. Di seri beta itu kalau nggak salah, saya juga kemarin lupa tuh, kalau nggak salah sih 200 item ya, kalau nggak salah nih. Tapi ada fitur kalau WA bisnis yang berbayar itu nanti bisa muat, saya lupa sampai berapa ribu item gitu ya. Tapi itu berbayar. Kita nggak usah ke sana dulu lah. Kita manfaatkan yang gratisan. Insya Allah sih kalau masih di bawah 200 item itu masih bisa. Ya, gitu. Saya di WA Kemitraan Sambil Quran itu, katalog saya itu kurang lebih di angka 100 berapa ya, itu masih bisa, masih aman. Ya, jadi 100-an masih aman. Jadi itemnya 100 masih aman. Gitu ya. Kalau saya sih mencoba kalau itu jenisnya adalah satu varian, mau dibedakan silakan, mau disamakan juga bebas lah ngaturnya. Tapi pas katalognya insya Allah muat banyak. Untuk yang aplikasi gratisan ini masih bisa muat banyak gitu. Cukup banyak ya Pak Dedi ya? Ya, banyak. Baik. Selanjutnya dari Ibu Istiqomah juga ini, beliau menanyakan kalau nggak banyak nomor kontaknya bagaimana? Mungkin saya maksud kalau saya baca mungkin bagaimana cara supaya nomor kontak ini bisa tersebar, mungkin begitu ya Pak Dedi ya? Ya. Mangga, silakan. Nanti ada caranya nih ya, di materi yang berikutnya kita kasih tahu ya. Tapi intinya adalah kalau kita secara pribadi nggak punya banyak kontak nggak apa-apa. Nanti saya ajarkan caranya gimana kita punya banyak kontak. Ya. Itu baik, untuk yang lain kayaknya mirip-mirip nih kan. Iya, mirip-mirip ya. Pak Dedi, saya baca kita sudahi dulu menjawab pertanyaan ini, kita lanjut dulu materi berikutnya ya. Insya Allah Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan lanjutan nanti mungkin bisa dibantu ya sama teman-teman salesnya. Kita buatkan satu grup khusus yang di WA ya, kita buatkan satu grup khusus di WA. Yang ikut pelatihan ini kita masukkan satu grup, jadi bisa kalau ada pertanyaan yang baru kepikiran nanti malam atau besok itu bisa dilanjut di grup WA ya. Jadi insya Allah kita selama beberapa minggu ke depan akan terus komunikasi terkait sharing-sharing ini. Ya, insya Allah seperti itu ya. Nah, dari Bu Eva, setuju Pak ya? Siap. Insya Allah Bu. Baik, saya coba lanjut dulu ya. Itu tadi saya baru menerangkan tentang bagaimana cara menggunakan WA bisnis. Ya, belum tips and trick bagaimana cara berjualan pakai WA bisnis supaya banjir orderan ya. Nah, kenapa saya jelaskan itu dulu supaya paham dulu bahwa untuk bisa berjualan menghasilkan yang besar juga alatnya harus tepat. Ya, kita kalau perang itu senjatanya harus tepat. Kalau perangnya lawan orang yang menggunakan senapan, jangan bawa pedang. Setajam semahal apapun itu pedang, lawan orang yang pakai senapan, kalah kita. Ya. Tapi kalau perangnya di ruangan yang sempit, terus pandangan terbatas, agak repot juga kalau kita pakai senapan sniper. Mungkin yang lebih efektif adalah pisau belati. Nah, kurang lebih gitu ya. Jadi itu tadi saya jelaskan dulu supaya Bapak Ibu Ustadz saja bisa paham cara jualan di WA itu
akan lebih efektif tidak pakai WA yang biasa, tapi pakai WA bisnis. Begini loh cara pakainya. Nah, gitu ya. Baik, kita coba lanjut. Ini tuh. Di poin pertama langsung tuh menjawab pertanyaan beberapa orang tadi ya. Kalau kontak di WA-nya nggak banyak gimana? Gitu ya. Kalau misalkan saya nggak punya banyak kontak di WA, nah gitu ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ini ada cara, ada tips and trick. Cara di luar ini banyak banget. Cara di luar ini untuk memperbanyak kontak di grup pribadi ya, dan membuat nomor WA bisnis kita akan dikenal orang itu banyak. Tapi saya akan sharing beberapa saja ya. Di luar ini Bapak Ibu bisa pelajari kok lewat YouTube, ada di internet, ada di blog-blog content writer itu ada, itu banyak. Atau bisa juga ikut follow IG-nya Kang Jarhi. Jarhi itu IG-nya tuh kalau nggak salah tulisannya JARHIE. Itu orang Syamil, dia markom ya, dia itu ahli content writer. Jadi dia bisa punya tips and trick bagaimana cara membuat tulisan kita bagus. Orang mau baca tulisan-tulisan kita itu enak. Itu bisa di follow tuh IG-nya. Itu bagus banget buat kita belajar. Nah, yang pertama yang akan kita sharing adalah kalau saya mau mulai berjualan di WA bisnis, sementara kan WA bisnis nomornya baru ya, nomor WA bisnis saya tidak dikenal oleh orang lain, udah otomatis tuh. WA bisnis kita itu nomornya baru, sudah otomatis tidak dikenal oleh yang lain. Gimana caranya saya bisa jualan kalau WA bisnis saya datanya kontaknya masih nol? Nah, kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu punya WA pribadi kemudian menginstal WA bisnis, insya Allah nomor-nomor yang ada di WA pribadi itu juga kerekam oleh WA bisnis. Tapi saran saya jangan langsung pendekatan menggunakan WA bisnisnya. Ya, saran saya begini, saran saya menggunakan WA pribadi dulu. Ya, menggunakan WA pribadi dulu untuk memperbanyak kontak dan grup. Caranya gimana? Yang pertama itu adalah Bapak Ibu ketika ada grup sudah punya grup nih di dalam itu ya, Bapak Ibu itu harus wajib ya, kudu mesti aktif interaksi dan sharing. Maksudnya gimana? Ya kalau Bapak Ibu ada di grupnya, misalkan ada grup keluarga, itu insya Allah lah semua nomor WA pasti ada. Grup keluarga, misalnya grup keluarga nama keluarga besar kakek kita nih ya sampai turunan ke bawahnya. Nah itu Bapak Ibu di situ harus wajib interaksi. Jadi kalau ada orang yang sedang ngomongin apa ikut. Bukan maksudnya kepo atau banyak, enggak, supaya orang-orang keluarga kita juga mulai mengenal, oh nomor ini aktif nih, nomor ini aktif, dan sering sharing hal-hal bermanfaat. Jangan sharing tentang jualan ya, ini di bawahnya ada ya, jangan jualan di grup, jangan, saran saya jangan sekali-kali, kalau kita sudah punya WA bisnis, jangan sekali-kali jualan di grup pakai WA pribadi, jangan. Ya, nanti kita akan mudah dijauhi oleh orang lain. Karena ada beberapa orang yang suka risih kalau nomor WA. Ini kan grup keluarga, ngapain sih jualan di sini? Atau ini kan grup alumni, ini kan grup reuni, ini kan grup komplek, jangan jualan di sinilah. Suka ada tuh yang gitu. Gara-gara satu orang aja itu bisa bawa image yang jelek yang lain. Nah, kita kena tuh. Ya. Jadi saran saya kalau Bapak Ibu belum punya grup terlalu banyak pun nggak masalah. Saya cuma punya grup 3, karena saya jarang interaksi, nggak masalah. Di 3 grup itu Bapak Ibu aktif ya. Tolong aktif interaksi dan sharing hal-hal bermanfaat. Apapun, nggak harus tentang Quran, nggak harus tentang jualan Bapak Ibu, nggak harus. Misalkan sharingnya ada tentang kesehatan, perbanyak konsumsi ini. Jadi kita bisa ambil artikel kesehatan. Ada saran-saran tentang perbanyak konsumsi buah-buahan, atau misalkan kita tahu di grup itu ada yang baru punya anak kecil nih, baru punya bayi baru lahir, kita sharing tentang tips-tips mengurus bayi, atau di situ ada yang anaknya baru mau masuk SMP, kita bisa sharing tentang pengetahuan misalkan kenapa anak kita harus mondok di pesantren. Itu kan hal bermanfaat buat anggota grup. Jadi kita harus paham, oh kayaknya kalau saya sharing ini buat anggota grup bermanfaat nih. Nah, gitu. Itu dulu aja. Targetnya itu dulu aja. Sharing postingan bermanfaat, jangan jualan di grup, supaya orang kenal kita dulu. Ya, supaya orang kenal kita dulu, situ ya. Ini langkah pertama gini. Ini kita belum dapat banyak kontak nih, belum. Kita lihat langkah berikutnya. Ya, di sini kalau Bapak Ibu sudah mulai mau sharing postingan, isi kontennya tolong diperhatikan seperti ini. Ini adalah tips konten postingannya. Yang pertama, buat judul yang menarik.
Yang kedua, gunakan font bold. Jadi si judulnya itu ditebelin. Ya, ketika gunakan kata menjual. Nah, yang terakhir, sertakan link grup dan WA bisnis. Maksudnya gini, di grup WA bisnis kita, kalau nanti kita ada niat untuk sudah mulai punya grup, itu dibikin grupnya di WA bisnis ya. Jadi gini, harap dibedakan ya. Kita tadi aktif interaksinya dengan WA pribadi, ya. Tapi di ujung pesan itu pakai link WA grup. Ini contoh. Nah, ini contohnya silakan dilihat di sini. Ini contoh sharing. Kalau ini sharing cerita kalau saya ya. Saya buat sharing cerita. Jadi saya buat grup dulu di WA bisnis. Di WA bisnis saya buat grup dulu namanya Wakaf Quran Ciberantah ya misalkan ya. Nah, saya buat judulnya ditebelin nih. Sudah 10 tahun lebih anak-anak ini mengaji dengan Quran yang robek. Saya memancing rasa iba orang, rasa kepedulian orang terhadap anak-anak yang mengaji. Di bawahnya dijelasin sedikit aja. Jadi jangan sharing yang ceritanya semua di situ panjang sampai ke bawah sampai ada tulisan biru di bawah baca selengkapnya. Udah diklik terus belum beres baca selengkapnya. Diklik lagi terus belum beres baca selengkapnya. Itu orang capek. Jadi terkadang akan mengganggu karena nggak semua orang bisa baca pesan kita pada saat itu. Ya, ini penting nih. Tidak semua orang punya waktu untuk baca pesan kita pada saat itu ketika pesan kita dibagikan. Tapi kalau modelnya begini, grupnya sudah ada, lalu saya buat situ. Sudah 10 tahun lebih anak-anak ini mengaji dengan Quran yang robek. Kampung Ciberantah lokasinya tidak terlalu dari ibu kota, namun miris ternyata kisah anak-anak di sini tidak seindah kehidupan anak-anak kota. Anak-anak muslim yang belajar mengaji di sini terpaksa harus menggunakan Quran yang sudah tua, bahkan sudah robek di beberapa halaman. Baca cerita mereka selengkapnya di grup Wakaf Quran Ciberantah. Jadi orang yang tertarik ingin baca kisah ini, dia tinggal klik link ini. Ya, dia tinggal klik link ini. Kalau dia tertarik, dia baca di sana lengkapnya ada. Jadi di grup itu kita sudah siapin tuh cerita kisah lengkapnya. Ya. Mohon maaf kalau ada suara-suara di belakang ya, karena saya training di rumah, jadi ada bahasa Malang yang keliling ya. Ya, jadi saran saya ketika kita kirim postingan dalam satu layar HP yang diterima oleh orang itu sudah bisa terbaca maksudnya. Jadi nggak harus tuh ngeklik baca selengkapnya ke bawah. Cukup seperti ini. Di bawah ini disertakan link. Nah, Bapak Ibu, pilihannya ada dua. Link yang disertakan itu pilihan ada dua. Bapak Ibu mau masukkan link grup. Kalau ini saya contohnya adalah langsung grup Wakaf Quran. Link grup yang saya masukkan. Tapi kalau Bapak Ibu di sini adalah tentang hal bermanfaat lain, misalkan tentang keunggulan beras hitam. Nah, judulnya misalkan ya, apa sih manfaat beras hitam buat penderita kanker? Di bawahnya itu ternyata beras hitam itu efektif loh untuk membunuh sel kanker. Ingin tahu lebih lanjut silakan klik di bawah ini. Itu bisa juga dimasukkan link nomor WA bisnis yang tadi tuh, yang ketika kita fitur bisnis kita buka di bawah tuh ada tautan cepat ya, jangkau banyak orang. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa jadi dengan Bapak Ibu men-share ini di grup keluarga, terus ada keluarga Bapak Ibu yang ingat, ada teman saya yang punya kanker, saya share si postingan ini ke teman saya yang punya kanker, misalkan gitu ya. Nanti dia tertarik, dia ngeklik. Nah, karena ternyata Bapak Ibu jualan beras hitam. Nah, gitu ya. Di katalog produk di WA bisnis Bapak Ibu itu jualan beras hitam. Nah, itu enak nyambung. Jadi Bapak Ibu nggak nyari-nyari nomor kontak, tapi begitu share hal yang bermanfaat di grup, itu ada orang yang akan men-share lagi ke orang lain. Nah, gitu ya. Jadi share-nya tolong share yang bermanfaat, yang kira-kira bermanfaat nih buat anggota grup saya. Karena kalau bermanfaat, dia akan mengirimkan ini ke orang lain lagi. Nah, gitu ya. Jadi dua tuh. Di bawahnya pilihannya adalah mau share link grup atau share link WA bisnis. Silakan. Jadi dengan cara seperti itu, secara pelan, organik, dan perlahan, Bapak Ibu akan nambah kontak-kontak baru di WA bisnis. Akan nambah orang-orang baru yang tertarik dengan sharingan Bapak Ibu di WA bisnis. WA pribadinya nggak nambah, nggak. Tapi WA bisnisnya yang nambah kontaknya. Gitu ya. Yang kedua, kalau sudah seperti itu, Bapak bisa membuat daftar BC atau broadcast list. Pernah nggak suka tiba-tiba dapat broadcast penawaran tiba-tiba aja penawaran Toyota gini nih, DP murah bla bla bla, ini dapat nomor saya dari mana ya? Seperti itu ya. Saking seringnya jadinya kita nganggap spam, akhirnya kita blok. Ya, atau dapat penawaran ingin bersedekah untuk anak yatim, terus-terusan setiap hari kita dapat, padahal saya nggak pernah
kontak dengan yayasan ini, saya nggak pernah kontak dengan rumah Quran ini, saya nggak pernah kontak dengan panti asuhan ini, kok tiap hari saya dapat pesan yang sama ajakannya ya. Nah, itu adalah broadcast list jenisnya. Tapi kita hindari cara seperti itu, karena itu bisa jadi akan membuat orang makin lama makin bosan atau menolak pesan kita, akhirnya diblok. Nah, gitu ya. Saran saya, kalau Bapak Ibu membuat list BC itu, tolong dikelompokkan adalah orang-orang, listnya dimasukkan adalah orang-orang yang memang punya ketertarikan terhadap apa yang akan Bapak Ibu tawarkan. Ya, nanti ada contohnya. Ya, jadi tolong dibuat broadcast-nya. Bagaimana caranya kita mengetahui, ya, bagaimana caranya kita mengetahui orang ini tertarik atau tidak? Ya, orang ini tertarik atau tidak nih dengan nantinya jualan kita. Caranya adalah kirim ke semua kontak, ya, kirim ke semua kontak ya di Bapak Ibu ya. Jadi semua kontak itu dibikin broadcast-nya. Tapi sebisa mungkin kalau kita jualan produk Islamnya, Muslim ya, berarti yang kita masukin. Kirim BC ini ke semua kontak. Jadi semua kontak di tempat kita itu dijadikan grup broadcast. Diatur ya, grup broadcast apa gitu ya. Caranya adalah yang pertama, kirim 3-4 hal bermanfaat ya. Kirim 3-4 hal bermanfaat, tidak melulu soal jualan, malah kalau bisa jangan tentang jualan dulu. Ya, tapi masih seputar kategori jualan kita. Kalau kita jualan Quran masih sekitar Quran, misalkan cerita tentang indahnya punya anak yang seorang penghafal Quran, atau kisah yang luar biasa tentang di tengah keterbatasan ada anak yang tetap bisa menghafal Quran, atau di luar itu nggak ada masalah, tapi tolong kirimkan 3-4 hal yang bermanfaat ya. Saran saya lakukan ini selama 1 minggu untuk mengetes ya. Kita pengen tahu di kontak kita siapa sih yang tertarik dengan kira-kira dengan jualan kita nih. Selama 1 minggu tolong kirimkan 3-4 kali hal yang bermanfaat. Berarti jaraknya bisa jadi selang 2 hari sekali kirim. Ya, selang 2 hari sekali kirim. Hari ini kirim, besok jangan. Ini kan Rabu ya. Rabu kirim, Kamis jangan, Jumat kirim. Sharing bermanfaat lagi. Sabtu jangan, Minggu kirim. Nah, nanti di kiriman ke-4 ke-5 baru kita mulai memberanikan diri memperkenalkan toko WA bisnis kita, memperkenalkan program-program kita, memperkenalkan jualan kita di WA bisnis. Nah, itu supaya orang kenal dulu dengan kita. Pak Budi, ngirim ke saya hal bermanfaatnya tentang kesehatan tubuh. Besok, ngirim bermanfaat tentang musyakuran. Besoknya ngirim lagi bermanfaat sampai 4-5 kali. Orang itu akan kenal dengan kita dulu. Ibaratnya pendekatan. Sebelum kita menawarkan jualan ke mereka, orang-orang lain itu sudah kenal dulu. Ini yang kemarin sharing hal bermanfaat nih. Jangan tiba-tiba kita buat BC pertama, broadcast pertama itu langsung jualan. Jangan. Saya pribadi langsung, ini apa sih? Belum kenal, belum apa, tiba-tiba langsung jualan. Nah, gitu ya. Itu triknya. Itu triknya kalau gimana caranya mau dapatkan kontak baru, tambahan baru yang punya ketertarikan dengan kita. Ya, caranya kalau untuk membuat broadcast itu gampang. Bapak Ibu di tampilan pertama WA bisnis itu lihat di pojok kanan atas ada 3 titik, itu diklik aja, nanti muncul tulisan gini, fitur bisnis grup baru, siaran baru. Siaran baru itu kalau pakai yang bahasa Inggris itu broadcast, new broadcast. Ya, dipilih sama kita, siapa aja mau kita masukkan, mau kita kirimkan postingan bermanfaat tadi. Saran saya dikelompokkan, jangan semuanya langsung, semuanya tetap, tapi bagi 20 orang. Dan kita bisa bagi berdasarkan minat atau kemungkinan mereka akan sukanya, grup yang ini sukanya kalau saya sharing tentang kesehatan. Grup yang ini sukanya kalau sharing tentang habis Quran. Grup yang ini sukanya kalau sharing tentang sedekah. Nah, itu diatur sama Bapak Ibu. Diatur aja. Ya, seperti itu. Materinya siapkan sendiri. Bisa bikin sendiri atau ngambil internet. Wah, Ibu, Bapak, internet tuh banyak banget. Kita bisa, daripada capek-capek mikir, internet aja. Kita tinggal copy paste, rubah sedikit. Selipkan nama toko WA bisnis kita. Sudah, bisa berjalan. Ya. Nah, yang ketiga, posting status bergambar. Maksudnya gini, Bapak Ibu di WA bisnis itu ya, di WA bisnis itu kan kita punya profil picture ya. Profil picture. Nah, sebisa mungkin jangan cuma punya satu profil picture, jangan punya satu PP saja. Siapkan minimal 7. Kalau bisa sih memang di angka belasan ya. Jadi kayak tadi ada contohnya, yang pertama adalah gambar depan rumah sambil Quran. Gambar yang kedua adalah display produk rumah sambil Quran. Gambar yang ketiga adalah tentang Qurannya, tapi ada tulisan ya. Di setiap gambarnya itu ada tulisan.
ada gambar, ada tulisannya rumah sambil Quran, rumah sambil Quran, rumah sambil Quran, rumah sambil Quran, atau reseller sambil Quran, reseller sambil Quran, reseller sambil Quran, terus seperti itu. Ya, buat stok fotonya sebanyak mungkin yang bisa jadi profil picture. Ini saya berbicara profil picture ya, bukan yang lain-lain. Nah, caranya adalah ganti profil picture sesering mungkin. Ya, sesering mungkin. Minimal dalam satu hari itu kita ganti 3 sampai 4 kali. Supaya apa? Supaya notifikasi nomor WA bisnis kita selalu muncul. Selalu muncul notifikasi. Jadi itu nanti akan kalau orang yang tidak aktif transaksi dengan kita pun nama WA bisnis kita muncul ke mereka. Gitu ya. Jadi ya ke arah sana. Gunakan warna yang mencolok, tulisan besar. Ya. Nah, yang keempat, ini Bapak Ibu wajib rajin posting story, ya. Tapi tidak terlalu banyak dalam satu hari. Nah, ini saran kita, Bapak Ibu wajib posting story selama sehari itu 3 sampai 5 kali. Komposisinya adalah paling bagus itu 1 gambar 1 penjelasan. Jadi kalau 1 story itu dihitungnya 2 gambar nih. Mohon maaf, satu hitungan itu adalah 2 gambar atau 1 gambar 1 tulisan. Yang satu adalah gambar, yang satu adalah penjelasan. Nanti saya kasih tahu. Nah, tips jadwalnya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada jadwal posting story. Ini Bapak Ibu daripada pusing, sekarang mau posting apa ya? Nanti siang mau posting apa ya? Udah ikutin aja jadwal yang ini. Antara jam 7 sampai jam 9 pagi, Bapak Ibu posting ucapan salam atau doa pagi atau kata-kata motivasi. Itu aja. Ya. Jam 11 siang sampai jam 1 siang itu tentang produk atau program kita. Ya, ini jualan kita nih di sini. Jam 11 sampai jam 1 siang. Sore-sorenya jam 4 sore sampai jam 7 malam itu testimoni yang kita posting, story-nya testimoni atau ucapan terima kasih kepada konsumen. Yang terakhir kalau udah malam Bapak Ibu masih aktif itu posting tentang laporan harian. Ya. Nggak usah ditulis diapakan, nanti saya kasihkan materi ini ya semua. Nah, ya. Ini yang pertama tadi tentang ini nih. Cukup story per hari itu 3 sampai 5 ya. Saya kasih lihat contohnya ya. Di sini ini di real status HP saya. Ada yang saya lingkari yang namanya ini ada ya Hana Jubaidah. Ini postingannya itu banyak banget tuh. Titik-titik yang mengelilingi gambar dia itu banyak banget. Secara psikologis kalau kita mau seperti ini sudah malas. Buru-buru mau dilihat, ini udah pasti skip aja, skip lewat ya. Jadi yang pertama ini yang jangan dilakukan. Yang pertama ini jangan dilakukan. Ya, yang pertama jangan dilakukan nih. Ini Hana Jubaidah jangan dilakukan. Ini ada berapa nih? Mungkin 20 lebih nih. Boro-boro kita mau tahu apa yang mau disampaikan, ngelihat aja enggak, udahlah skip lewat. Ya. Nah, ini contoh bagus nih. Ini teman sales kita Medan di bawah nih. Ini si postingan dia baru 2 nih. Postingan story baru 2. Ini buat saya secara psikologis saya bisa nih melihat 2 postingan langsung. Atau di atasnya ya ada Wisnu 3 postingan nih, saya bisa nih punya waktu untuk melihat 3 postingan sih. Tapi kalau yang ini yang Hana Jubaidah ini numpuk banyak, saya sudah blokir diri saya sendiri, saya nggak akan bisa nih punya waktu buat melihat postingan sebanyak ini. Jadi lewat. Jadi yang mau disampaikan Bapak Ibu itu nggak kebaca sama orang lain malah ya. Jadi tolong diatur dalam satu hari, ikutin jadwal itu saja. 3 sampai 5 postingan cukup ya. Nah, contohnya ini adalah contoh sharingan postingan story pagi-pagi. Gambar-gambar seperti ini di IG banyak. Bapak Ibu mau bikin sendiri silakan, tapi di IG banyak, di internet banyak. Tinggal download saja. Ya, nggak usah capek-capek bikin lah, ngedesain capek. Udah ambil yang udah ada aja. Yang karena yang ini rutin ya. Ini contoh postingan pagi-pagi antara jam 7 sampai jam 9 pagi. Postingannya langsung tuh gambar beserta ada tulisan. Ini adalah doa pagi. Yang orang yang baca ini akan merasa senang. Oh, pagi-pagi dia mau mulai aktivitas, melihat story Bapak Ibu isinya tentang doa. Wah, terus dibaca sama dia, ya Allah jadikan pagi ini sebagai pembuka pintu rezeki dan keberkatan, pintu kebaikan dan kenikmatan, pintu kesabaran dan kekuatan, pintu kesehatan dan keselamatan, serta pintu surga bagi kami. Amin, amin. Dia akan nyaman melihat akun WA bisnis kita. Dia akan nyaman melihat postingan story kita. Sudah pagi-pagi cukup ini aja. Ya, jangan dibanyak-banyakin yang lain. Apalagi jangan curhat pagi-pagi ya. Aduh repot nih, udah nyiapin kerjaan, anak harus sekolah online juga. Jangan dicurhatin di story ya. Jangan. Nah, lanjut, ini adalah yang sore-sore nih. Ini adalah yang sore-sore. Ya, sore-sore posting cukup begini aja. Ini saya nyomot aja dari IG. Saya cuma ketik di IG testimoni muncul nih salah satu ini saya ambil nih, saya download.
Sore-sore jam 4 sore sampai jam 7 malam itu cukup posting begini aja. Jadi ada testimoni orang lain yang kita testimoni orang yang beli ke kita ya, kita screen capture, kita tambahin tulisan-tulisan. Nah, ini kan di tengah ini kan chat WA ya, namanya ditutup. Ini testimoni dia, kita kasih judul testimoni produk kita, di bawahnya manfaatnya apa. Cukup seperti ini, nggak usah repot-repot. Ya, cukup seperti ini aja, screen capture dari HP kita, diedit lah dengan aplikasi edit. Ini standar kok, aplikasi bawaan HP juga ada. Ya, cukup seperti itu, lakukan seperti itu rutin, insya Allah. Makin lama, makin banyak interest orang masuk ke HP kita. Ya. Nah, yang kelima, penawaran via Japri. Nah, ini tadi terkait terusan yang ini, Pak. Saya sampaikan. Nah, ini ya, tadi di sini ada keterangan ya, buat kirim dulu 3-4 kali hal bermanfaat. Jangan tentang jualan, tapi hal bermanfaat. Di sharing keempat atau kelima, baru kirim penawaran penjualan produk. Nah, di sini nih, di sharing keempat atau kelima, baru kirim penjualan produk. Sharing keempat atau kelima, kita main ini. Nah, penawaran via Japri ya. Sekali lagi jangan jualan di grup, tapi penawaran Japri. Komposisinya kalau kita bikin penawaran sudah tentang jualan kita, komposisinya tolong dibakukan seperti ini. Yang pertama salam, yang kedua doa, yang ketiga isinya penawaran, yang ketiga call to action. Ya, udah saya langsung kasih contoh aja, ini nanti Bapak Ibu bisa pelajarin. Contohnya gini ya. Contoh call to action tuh gini, investasi akhirat sekarang juga, khusus hari ini ada diskon. Siapa cepat dia dapatkan sekarang juga. Ini call to action-nya. Isi konten contoh postingan Japri penawaran kita kurang lebih gini nih. Yang pertama salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua doa. Semoga rahmat Allah selalu tercurah limpahkan kepada Bapak Ahmad dan keluarga. Ini udah nih 2. Yang ketiga isi penawaran. Saya dari Rumah Samil Quran Al-Hikmah ingin menyampaikan bahwa kita sedang ada program potongan harga sebesar 25% dan free ongkir wilayah Kota Jakarta untuk beberapa musaf Quran anak. Ini penawaran, tapi juga nggak terlalu bertele-tele. Simpel gitu aja. Jadi ya, salam, doa, penawaran, yang terakhir call to action. Promo terbatas hanya untuk 10 pembeli pertama di hari ini. Komposisinya gini, Pak. Jadi Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah tinggal ikuti saja pola ini. Jangan terlalu panjang, jangan bertele-tele, tapi jangan juga to the point langsung tiba-tiba mengirim Rumah Samil Quran sekarang sedang diskon untuk wilayah ini, segera dapatkan. Udah aja, jangan. Nah, karena mereka juga masih menganggap bahwa oh ini yang ngirim nih manusia nih. Jadi kalau manusia interaksi dengan manusia kan ada basa-basinya ya, ada interaksi dulu segala macam. Jadi gini, polanya sudah begini. Ini pola yang sudah dibakukan. Yang pertama salam, yang kedua doa, yang ketiga penawaran, yang keempat adalah call to action. Call to action itu bahasa Indonesianya ajakan untuk bergerak. Ya. Jadi jangan juga menawarkan hanya sampai free ongkir untuk wilayah Kota Jakarta untuk beberapa musaf Quran anak. Udah aja. Jadi dia cuma dapat informasi aja tuh. Tidak ada ajakan dari kita untuk segera mengambil tindakan. Yuk beli yuk. Nah kurang lebih gitulah. Saya udah salam, saya udah doakan Bapak, saya udah sampaikan kita punya programnya. Ujungnya yuk beli yuk Pak. Yuk beli yuk Bu. Ini bagus loh. Nah kira-kira gitu ya. Nah terus ada juga tips and tricks, hindari dan gunakan. Ini bisa dipelajari banyak banget. Ini saya kasih contoh saja. Saya kasih contoh 2. Dalam membuat konten penawaran, Bapak Ibu wajib menghindari kata beli. Daripada menggunakan kata beli, tolong diganti dengan kata dapatkan atau miliki. Contoh gini misalkan. Saya dari Rumah Samil Quran Al-Hikmah ingin menyampaikan bahwa kita ada diskon 25%. Yuk beli sekarang juga. Nah, itu kata-kata yang kurang nyaman. Nah, diganti tuh, daripada menggunakan kalimat beli sekarang juga sebelum besok harga naik. Jangan. Ya, miliki sekarang juga sebelum diskon promonya habis, atau miliki sekarang juga sebelum harganya naik. Dapatkan kesempatan ini sebelum orang lain yang mengambilnya. Ya, nah, gitu ya. Jadi kata-kata beli diganti dengan kata-kata dapatkan atau miliki. Contoh yang kedua, jangan menggunakan kata bayar, gunakanlah kata investasi. Ya, ini cocok untuk yang misalnya punya pelatihan Quran. Ya, ikuti pelatihan Quran cukup dengan membayar EP 100.000. Jangan. Ya, jangan menggunakan kata-kata cukup dengan membayar EP 100.000, jangan. Nah, dirubah. Ya, ingin menjadi hafiz Quran cukup berinvestasi senilai 100.000. Jadi yang ada di otak konsumen nanti itu bahwa dia tidak sedang membayar sesuatu, dia tidak sedang membeli sesuatu, tapi dia sedang menginvestasikan dirinya untuk sesuatu. Ya, hanya masalah pemilihan kata saja. Tapi ini sangat bermanfaat, sangat powerful. Ya.
Yang lain-lain nanti kita sambil berjalan kita akan bajai. Tapi saya kasih contoh 2 ini. Bapak Ibu tolong hindari kata beli dan bayar. Ganti ya dengan kata dapatkan, miliki atau investasi. Nah, yang keenam, siapkan script closing. Nah, script closing ini ada script otomatis untuk menjawab pertanyaan atau memberikan informasi agar tidak terlalu jama jedanya. Ini adalah yang tadi saya sampaikan tuh, yang ada balas cepat di fitur perpesanan. Itu kan fitur perpesanannya ada. Nanti Bapak Ibu tinggal tolong siapkan script closingnya. Maksudnya gini Bapak Ibu, banyak sekali kita ada orang sudah capek-capek kita promosikan, sudah. Jadi gini ya, kita kan melakukan pendekatan, kita sharing hal bermanfaat sampai dia mengenal kita, lalu dia mengklik, meng-add nomor WA bisnis kita, lalu kita lakukan penawaran. Begitu dia udah mulai tertarik, udah mulai tanya-tanya, pas yang datang ke kita pertanyaannya banyak. Bapak Ibu tidak menyiapkan jawaban bakunya. Ya, Bapak Ibu tidak menyiapkan jawaban bakunya, bisa lewat tuh, kelamaan. Ya mohon maaf saya lagi ngejawabin, soalnya masuk ke saya banyak pertanyaannya, ada 20 orang ngechat langsung. Konsumen nggak mau tahu itu. Ya, tuh iya nih saya karena ternyata training Tikror ini menarik banget. Banyak orang yang tertarik, saya harus jawabin dulu satu persatu. Kalau Bapak Ibu jawabnya manual, itu bisa lewat. Jadi script itu tolong dibuat. Tadi yang saya jelaskan ketika fitur pemesanan. Ya, itu jadi. Nah ini contoh scriptnya nih. Kita langsung lihat saja contoh scriptnya. Ini closing script untuk program latihan. Jadi kalau ada orang sudah tertarik, wah kayaknya bagus nih pelatihan Tikronya, saya mau ikut, gimana caranya ya? Kalau Bapak ngetik ini, Bapak, Ibu, Ustazah ngetik ini manual, lama banget. Melayani satu orang mungkin baru beres 10 menit. Jangan, tulisan ini sudah disiapkan sebelumnya. Disimpan di fitur tadi, pesan balas cepat. Jadi ketika ada orang sudahnya, wah kayaknya saya tertarik nih, terus saya harus ngapain nih? Apa yang harus saya lakukan? Ketik /closing script, muncul ini langsung, jebret, muncul ke bawah. Ini otomatis muncul, baik Kak, untuk ikutan program ini, silakan. Jadi ini dengan mengetik 2 kata, jawaban ini muncul, kirim ke dia. Kita tinggal tunggu jawaban dia. Jadi dia tidak menunggu terlalu lama. Kalau kita menunggu lama nggak apa-apa, kita main jualan, kita menawarkan. Tapi jangan sampai konsumen pembeli yang menunggu terlalu lama. Ya, ini contohnya. Ini contoh yang berikutnya follow up. Nah, jadi sudah kita pendekatan, dia masih ragu-ragu. Ya saya mikir-mikir dulu lah. Nah, kan jawaban kita terhadap yang seperti itu kan kadang mood kita ya, kalau mood kita lagi bagus, otak kita encer nih, menjawab dengan benar. Luar biasa lah, orang jadi tertarik. Tapi kalau mood kita lagi nggak bagus atau kita lagi sibuk, aduh, ini orang belum tertarik juga nih, udah ditawarin beberapa kali. Kita lagi pusing nih, banyak kerjaan. Terus akhirnya udahlah lewat aja. Nah, sayang. Untuk yang jenis adalah follow up script, kita bisa buat juga sebelumnya. Jadi ketika ada orang yang masih ragu-ragu, kita tinggal ketik follow up atau FU aja. FU judulnya, muncul jawaban yang ini. Kalau boleh tahu kira-kira apa yang membuat kakak masih ragu untuk ikutan program wakaf Quran kami Kak? Nah, atau kira-kira apa yang menjadi kendala untuk mendapat ini? Jadi jawaban-jawaban yang ideal, yang akan diterima, yang akan mencari tahu keraguan-raguan calon konsumen kita itu sudah kita siapkan sebelumnya. Supaya apa? Supaya kondisi mood kita, kondisi sibuk kita tidak mempengaruhi aktivitas toko online kita. Jadi semuanya kita sudah siapkan dengan baik. Semuanya sudah kita siapkan dengan baik. Kita lagi capek, kita lagi sibuk, kita tinggal ketik 1-2 kata, jawabannya tersedia semua. Ya, tujuannya begitu kira-kira. Ya. Yang ketujuh, ini sudah finishing. Dengan melakukan hal-hal yang tadi itu di atas, saya yakin akan dalam 1 sampai 4 minggu ke depan, insya Allah pasti akan ada perubahan. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, jadi jangan takut salah ya, nanti ada, wah saya bikin skripnya kok kayaknya nggak menarik ya, dirubah. Tulisan-tulisan itu tadi ya, pesan-pesan cepat itu bisa kita rubah. Kita perbaiki, kita tambahkan gambar, kita poles lagi bahasanya, itu bisa terus-menerus diperbaiki. Insya Allah dalam 1-2 bulan ke depan, pasti akan banjir order via WhatsApp Bapak Ibu. Ya, kenapa? Cukup memanfaatkan fitur WA Bisnis. Ya, yang ketujuh, caranya adalah lakukan sekarang juga dan rutinkan setiap hari. Ya, ini kalau kita lakukan hari ini nih, Bapak Ibu punya waktu sampai malam, insya Allah WA bisnisnya mulai persiapkan gambar-gambar tokonya, item-item produknya, keterangan-keterangan yang mulai diisi malam ini atau besok pagi. Kalau malam ini belum selesai, diteruskan besok. Tapi tolong 24 jam dari sekarang ini harus sudah selesai. WA bisnisnya sudah bisa dilihat. Ya, karena saya akan kasih challenge. Nah, ini challenge saya. Yang pertama, pakai WA bisnis, ya. Lalu lakukan pendekatan seperti yang ditrainingkan,
Ya, jadi Bapak Ibu ceritanya Bapak Ibu bikin WA bisnis dulu nih ya, challenge-nya Bapak Ibu bikin WA bisnis, sudah semuanya selesai dibuat, lalu Bapak Ibu lakukan pendekatan ke saya. Seperti yang tadi ditrainingkan, ya pendekatan itu ya itu dikirim-kirim hal yang bermanfaat. Dalam satu pekan 3 sampai 4 kali hal yang bermanfaat. Ya, sampai saya tertarik masuk grup atau melihat WA bisnisnya Bapak Ibu. Ya, kalau itu sudah bisa berhasil, kita akan berikan hadiahnya Quran Riko untuk Bapak Ibu sekalian. Tidak ada minimal pemenang. Jadi kalau cuma satu pemenang satu, tapi kalau misalkan ternyata, wah buat saya ada 10 orang yang bagus nih, 10 dapat Quran Riko. Ya masing-masing satu. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Mohon maaf, agak terakhirnya agak cepat karena ternyata ini mungkin nanti kita perlu atur ulang waktunya nih ya teman-teman sales di cabang, apakah sore hari ini cocok atau mau digeser ke pagi hari, karena ternyata kalau mepet ke jam maghrib juga agak repot ya. Betul Pak Dedi, sudah banyak juga mitra kita yang sudah masuk ke waktunya sholat maghrib nih Pak Dedi. Betul, wilayah timur pasti sudah mulai sholatnya wilayah timur ya. Baik, ya kira-kira begitu, nanti bisa didiskusikan lagi oleh kita apakah waktunya mau dirubah atau tetap kayaknya memang lebih leluasa kalau pagi ya, misalkan mulai jam 8 atau 8.30 kita bisa leluasanya. Tapi yang pasti Bapak Ibu saya kasih challenge seperti itu, 1 pekan ke depan saya ingin lihat apakah ada orang yang berhasil mempraktekkan ini, akan kita kasih Quran Riko-nya. Ya. Baik, saya kembalikan ke Kang Suma, jika ada pertanyaan bisa kita diskusi bareng sini atau jawab pertanyaan yang di kolom chat ini. Silakan Kang Suma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini cukup banyak juga pertanyaan Pak Dedi. Mungkin waktunya kita harus coba dikoordinasikan ulang atau kita coba buatkan grup WA ya Pak Dedi, supaya pertanyaan bisa disampaikan dan bisa dijawab di dalam satu forum. Betul. Silakan, kayaknya nanti saya akan koordinasi dengan teman-teman sales cabang, kita buat grup WA saja yang hari ini ikut pelatihan digabungkan ke satu grup, kita bisa diskusi di sana lebih lanjut ya. Grup Begitu. Siap. Setuju. Karena banyak ya kalau dijawab waktunya mepet. Iya betul. Mungkin ya mumpung ilmu baru lah gitu ya. Iya betul. Mungkin ada beberapa pertanyaan saja yang saya jawab, saya baca dulu ya Pak Dedi ya. Enggak, silakan Kang. Sebentar, yang mana nih? Ini dari Bapak Eki Fatraher ya. Afwan Ustaz, mau tanya untuk BC di awal itu menggunakan WA pribadi baru, nanti di BC ke 4 atau 5 diarahkan ke WA bisnis, atau dari BC awal menggunakan WA bisnis? Baik, ini bagus nih Pak Eki Fatraher, pertanyaan bagus ya. Gini, untuk di BC yang pertama kali 3-4 kali itu menggunakan WA pribadi. Ya, menggunakan WA pribadi karena kita sedang menjaring, istilahnya kurang lebih gini. Kita kan punya kontak di WA pribadi kita banyak tuh, dari mulai keluarga, teman sekolah, teman kerja, teman bisnis, teman dekat, tetangga, segala macam ada di situ. Kita sedang mencoba mencari, menyaring siapa sih yang kira-kira akan tertarik dengan jualan kita. Jadi kita sharing broadcast itu menggunakan WA pribadi. Di yang keempat kelima, postingan keempat kelima itu di ujung sharingan kita itu kita kasih link WA bisnis kita atau kita kasih link grup di WA bisnis kita. Nah, gitu ya. Jadi yang keempat kelima pun tetap pakai WA pribadi, cuman di situ kita mengarahkan ke WA bisnis kita. Nah, kurang lebih gitu jawabannya. Oke, mudah-mudahan cukup mewakili. Mungkin satu lagi aja Pak Dedi ya, berhubung waktu sudah mulai mendekati waktu salat maghrib. Ini ada Ibu Novriani Ruhasta. Ustadz, kalau udah terlanjur, nomor WA lama saya sudah saya alihkan ke WA bisnisnya, dan saya pakai juga untuk pribadi dan juga untuk grup pembelajaran atau grup apa saja. Apa sekarang sebaiknya dipisahkan Ustadz? Baik, Ibu Novriani Ruhasta, saran saya pisahkan. Ya, saran saya pisahkan. Karena itu tadi kita sedang mencoba mengatur profesionalisme dalam mengelola toko kita, toko online kita. Ya, kalau itu semuanya nyampur, nanti Bapak Ibu mohon maaf ya, kita manusia. Ada hal manusiawi kadang kita males,
kadang kita moodnya lagi nggak bagus ya. Apalagi di situ semuanya campur, ada pertanyaan dari teman, ada chatan dari tetangga, ada yang tanya segala macam. Kalau itu masih digabung, pengalaman kita itu Bapak tidak akan fokus mengelola WA bisnisnya, tidak akan fokus mengelola tokonya. Jadi dirubah saja. Jadi istilahnya gini, kalau ngikutin penjelasan dari tadi awal sampai akhir, di WA bisnis kita, apapun kondisinya, orang yang bertanya itu insya Allah bisa dijawab. Mau jam 2 malam dia bertanya pun, kita punya jawaban. Kita langsung menjawab dia. Dia mau bertanya apapun, kita bisa menjawab dengan cepat. Nah, kalau di pribadi kan nggak harus seperti itu ya. Kalau ada orang nanya tengah malam, kan orang lain juga tetangga kita ngerti lah. Misalnya kita sudah tidur malam, nggak harus otomatis dijawab. Tapi kalau toko, kebiasaan konsumen itu kan nggak bisa ditebak. Tiba-tiba dia punya ide ingin tanya-tanya produk itu jam 6 pagi, di saat kita lagi sibuk persiapan, kan nggak bisa kita tahan. Jangan nanya sekarang ya, jangan ngechat saya dulu, toko belum buka, saya lagi sibuk, nggak bisa seperti itu. Nah, itu salah satu keuntungan kenapa kita harus pisahkan. Jadi ketika jam berapapun orang lain ngechat kita, tanya kita punya jawaban. Kalaupun tidak jawaban pertanyaan dia, kita punya jawaban yang akan membuat mereka memahami kondisi kita, mau menunggu. Nah, kira-kira gitu, Kang Semua. Oke, baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan jawabannya. Apa ada beberapa lagi atau kita Kayaknya dicukupkan dulu, sudahkan Kang, saja, nanti Pak Dedi? kita lanjut di grup WA saja ya. Baik, untuk Ustadzah sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang masih ingin bertanya tentang materi hari ini, insya Allah nanti kita siapkan grup khusus ya Pak Dedi ya? Ya. Untuk menampung segala pertanyaan dan insya Allah mungkin nanti bisa dijawab di grup tersebut. Kita cukupkan saja Pak Dedi sampai